Iya. Sudah lumayan banyak, ada 17 pasukan bertambah ya. Oke, baik. Kita mulai saja mungkin ya Bapak Ibu. Saya sebetulnya agak deg-degan nih. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, selamat datang di Bromin Ngobrol Bareng. Ya, selamat datang di Bromin Ngobrol Bareng Admin PPSKI. Ini acara Bapak Ibu, sebetulnya pertama saya sangat bahagia sekali. Akhirnya acara ini bisa launching begitu ya untuk yang pertama kalinya. Karena sudah lama sekali ingin ada gagasan kita betul-betul memiliki sebuah acara rutin nih PPSKI yang guru-guru kimia bisa ngobrol secara santai dan secara bebas mengenai pembelajaran, mengenai pengajaran kimia dan sebagainya. Karena ternyata Bapak Ibu dari obrolan-obrolan kita berbagi mengenai pembelajaran di kelas sekolah kita dan sebagainya itu seringkali bisa menginspirasi kita masing-masing, karena yang kita bicarakan itu adalah pengalaman-pengalaman kita. Walaupun kadang-kadang pengalaman-pengalaman itu tidak harus yang merupakan inovasi yang bagaimana, bahkan kadang-kadang pengalaman itu berupa masalah gitu ya. Tapi ternyata itu bisa membuat kita saling berpikir dan membantu dan mungkin menginspirasi satu sama lain. Nah, Bapak Ibu, mungkin yang baru bergabung karena ini masih perdana, masih episode pertama, harapannya dari acara ini adalah ini betul-betul acara yang santai Bapak Ibu. Ini mohon maaf saya sendiri pakai kaos, mohon izin. Kemudian kita juga tidak ada protokol-protokol yang mengerjakan tugas dan sebagainya, tidak perlu registrasi, linknya sama terus sampai nanti Bromin ini akan dilakukan setiap 2 minggu sekali, insya Allah itu linknya akan sama dan harapannya nantinya kita betul-betul bisa secara percaya diri membagikan entah itu keluhan kita, entah itu hal yang mungkin berhasil kita lakukan di kelas kita, atau hal-hal yang kita nggak tahu ini solusinya gimana, kita curhatin bareng-bareng gitu juga bisa, karena nanti akan harapannya ada kita membentuk sebuah komunitas yang bisa saling berbagi keprofesionalan. Dan juga Bapak Ibu, acara ini digagas, mungkin harus saya jelaskan sedikit mengenai acara ini. Acara ini digagas juga dalam rangka untuk kita bisa dari PPSKI mendapatkan gambaran lagi bagaimana sebetulnya situasi pembelajaran kimia di sekolah masing-masing, sehingga nantinya program-program PPSKI itu bisa lebih tepat sasaran. Juga seringkali ketika PPSKI itu ada rapat kerjasama begitu ya Bapak Ibu dengan universitas gitu, seringkali universitas itu menanyakan sebetulnya mengajarnya guru-guru kimia itu seperti apa sih gitu. Nah, data kita belum ada yang bisa terstruktur sehingga acara inilah tercetus. Nantinya harapannya lebih luasnya lagi, karena ini nanti bisa di-upload di YouTube PPSKI ya, dengan diedit dulu terlebih dahulu mungkin misalkan. Nah, itu bisa juga menjadi jendela bagi mungkin akademisi atau pemerintah untuk ngintip sebenarnya yang terjadi di guru itu seperti apa sih. Jadi yang diharapkan Bapak Ibu nanti betul-betul bisa mengeluarkan, membagi apa saja yang terjadi di sekolah masing-masing. Nah, tapi memang di akhir nanti ada daftar hadir ya Bapak Ibu, supaya untuk administrasi saja nanti berapa sih jumlah pesertanya dan sebagainya. Dan juga di akhir nanti akan ada semacam usulan apa ya, topik-topik yang seru untuk ngobrol-ngobrol bareng admin lagi. Nah, adminnya nanti masih banyak lagi ya Pak Agus, terutama juga nanti akan ini ya, Bu Anis, dan ada beberapa lagi yang lainnya. Kemudian untuk malam hari ini seru sekali menurut saya, karena saya sendiri ini Bapak Ibu pusing memikirkannya gitu. Karena ini sangat dilematis sekali, kita akan berbicara dan berbagi mengenai masih seputar pandemi, yaitu penilaian dan evaluasi pembelajaran masa pandemi Bapak Ibu. Jadi malam ini kita akan fokuskan ke topik tersebut. Kita mungkin ingin dengar Bapak Ibu gimana sih pengalamannya dalam penilaian gitu ya. Karena kita tahu bahwa kalau saya pribadi, saya sempat ada episode saya emosi begitu ya. Ini siswa saya kenapa yang tidak saya harapkan tinggi nilainya jadi tinggi sendiri, misalkan begitu.
Jadi ada kecurigaan apakah mereka curang dan sebagainya gitu. Nah, dan beberapa hal yang mungkin nanti kita bisa fokuskan pertanyaannya adalah misalkan sebentar sobat saya ini kan ya, Bapak Ibu pokoknya bebas berbagi, tapi beberapa hal yang mungkin bisa jadi total 30,6 tahun pidana penjara. Sementara dendanya jika diakumulasi bisa sampai 12 miliar rupiah. Tapi kan ternyata tidak, karena yang dikenakan hanya satu, yaitu hukuman 15 tahun hingga 20 tahun penjara. Mohon maaf Bu Alfifah. Ya, sudah. Ya, jadi di website PPSKI misalkan Bromin ya, topik kita malam hari ini yang kita harapkan Bapak Ibu akan berbagi banyak begitu ya. Itu adalah mengenai penilaian evaluasi pembelajaran masa pandemi. Strategi apa sih yang Bapak Ibu pernah lakukan, misalkan gitu. Teman-teman unik-unik dan apa yang ada di lapangan, misalkan begitu. Sejauh mana Bapak Ibu kehandalan dari apakah kita sendiri bisa mempercayai nilai-nilai yang kita berikan pada saat pandemi. Terus strategi apa saja yang bisa dilanjutkan. Karena pandemi ini sesuatu yang sudah kita alami semuanya, dan adakah hal-hal yang kita akan bisa lanjutkan meskipun sudah tidak pandemi lagi. Karena memang itu praktik yang baik, misalkan begitu. Nah, dengan topik ini, nah ini sekarang saya mengundang bebas Bapak Ibu, adakah yang ingin mulai berbagi hal-hal apa saja sih yang sudah dilakukan, misalkan menggunakan apa dan sebagainya. Adakah Bapak Ibu yang ingin memulai berbagi? Adakah mungkin boleh angkat tangan atau mungkin boleh langsung berbicara karena mikrofon tidak dikunci, sekali lagi ini bebas, sebebas-bebasnya. Boleh langsung mungkin berbagi. Adakah Bapak Ibu? Belum atau ada. Pak Bu Nurlina? Belum ada. Pak Isra. Bentar. Bagian Bu, aduh ini baterai saya. Gimana Mbak Anis tadi? Pak Krisna, gimana kalau dimulai dari kita tuh biasanya kalau misalkan penilaian tuh pakai apa saja sih gitu. Nah, boleh. Ya, gitu. Kalau misalkan saya pakai apa? Bagus. Kalau Bu Rina, nah kan kita pasti punya pengalaman masing-masing kan. Kalau saya masih standar seperti biasanya karena ulangannya pakai CBT di learning. Oh, pakai CBT. Bu Nurlina dari SMA atau MA Ibu? Atau dari SMA? MA. Kan dari jadi pakai e-learning-nya ini ya Bu ya? Iya, punya e-learning-nya madrasah ya Bu ya? Iya. Ya, begitu aja. Cuma mungkin memantaunya agak susah kalau cuma karena batas waktunya memang harus kalau lambat dia akan terkunci kan gitu aja. Jadi kemungkinan untuk buka-bukanya itu juga kalau nggak canggih, nggak sering-sering buka dari internet kan lambat juga mereka. Dan kadang-kadang ada teman yang soal di CBT itu di screenshot. Masukkan. Ini sudah mulai ada nih. Jadi kalau memasukkan soal bukan soal yang diketik, soal screenshot dari HP dimasukkan gitu. Jadi kalau mau difoto gitu ya, susah. Luar biasa. Kita sesuai juga kreatif nih, sesuai madrasah nih. Jadi begitu ya enggak. Sehingga kalau difoto soalnya soal screenshotan susah. Terus itu ada penyebaran soal screenshotannya enggak Bu? Ke teman lainnya. Maksudnya pada saat kita memasukkan soal di CBT itu apa? Oh. I see. Jadi bukan hanya diketik aja gitu. Kalau diketik kadang di foto bisa kan enggak. Jadi teman-teman gambar apa ada soal screenshot dimasukkan ke CBT itu. Oh, itu dari maksudnya soalnya yang di Iya, soalnya bukan siswa yang screenshot tidak. Oke. Enggak, tadi kan bias gitu ya, yang screenshot siapa? Kalau di screenshot kan enggak. Berarti siswanya dan selama ini semasa pandemi ini untuk nilai sesuai dengan perkiraan, nggak ada yang
nggak ada yang memang Oh. kita curiga yang biasanya nilainya ini kemudian bisa naik gitu, enggak juga. Jadi Wah, masih alhamdulillah itu, belum Bu. ketemu, masih belum ketemu hal-hal yang Ya, aman berarti ya, Bu. Nyeleneh belum ya, Bu ya? nggih. Oke, ya. Tadi pakai apa, Bu? Aduh, mohon maaf sinyal saya tadi jelek. Pakai Pakai e-learning madrasah, e-learning, Pak Pak. Kris. E-learningnya madrasah. Oh, ilmunya madrasah. Aduh, Oke. berarti Jadi udah madrasah itu punya e-learning yang dari Kemenak ya, Bu ya? Iya. Dan di sana segala aktivitas bisa dipantau oleh kepala dari aktivitas kita di situ. Bisa berapa sih? Nah, itu yang paling sedikit. canggih berarti madrasah, Bu. Sayang e-learning di tempat saya sepertinya belum bisa yang apa ya, yang menjaga begitu. Vkon bisa digunakan untuk Vkon di kelas juga, Pak. Cuma untuk share screen-nya belum maksimal, kayaknya belum, saya belum pernah, masih belum bisa untuk share screen-nya materi gitu. Hanya materi diambil dari bahan ajar, hanya diambil mereka, di-download. Nah, tapi pada saat kita menggunakan video konferensinya nggak bisa untuk menganukan materi bahan ajar. Itu juga pakai. Ada yang ini tidak ada di sebenarnya ini. Iya. Ada hal-hal yang itu nggak, Bu? Apa ya? Yang Ibu mungkin sekarang ini belum bisa nih gitu. Apa gitu, kendala gitu atau apa gitu, Bu? Iya, untuk ini aja, untuk e-learning-nya, untuk yang video conference kan setiap kelas itu bisa kita gunakan untuk seperti Zoom juga, cuma nggak bisa untuk share materi. Belum kayaknya belum ke sana. Semester kemarin, semester ini saya belum menggunakan lagi untuk itu, tapi untuk mengisi Kok mute? Kok mute, Bu? Termute, Bu. Termute, Bu. Ternunul, Bu. di sini. Saya unmute. Oke. Yang ternunul tadi. Izin bergabung, Pak Krisna. Halo, Pak Tri. Pak Tri. Wow. Ada Pak Kepala Sekolah nih. Hormatan ini Pak Tri hadir. Wow. Saya nggak ngidupin kamera ya. Seru Ya, nih. Pak. Ada Siapa? Gus Sudah, Pak. Putra. Boleh sedikit berbagi nih. Boleh, Ini Pak. ngobrolnya Monggo, Pak. saya tuh ada materi, Jangan sedikit, Pak, banyak nggak apa-apa. Kata Bu Tri yang banyak, Pak Tri. Banyak-banyak aja nggak apa-apa, Pak. Kami menerima kok. Sedikit aja. Alhamdulillah, ini lagi berjuang nih di programnya Kemdikbud dengan Repo sampai di level 3 lah. Alhamdulillah udah selesai tadi, menunggu GCT-nya gitu. Saya nggak tahu nih data kita yang kimia berapa orang yang ikut GCT. Bapak Ibu kimia tahu nggak ya program Kemdikbud yang Google Certified Trainer itu? Nah, Bapak Ibu, saya sih sepertinya pernah dengar ya dengan Revo gitu, tapi belum pernah. Jadi gimana tuh, Pak? Mengikuti program itu dari L1 itu mendapatkan Google Certified Educator level 1, level 2 lanjut sampai level 3 itu programnya Kemdikbud, Bapak Ibu. Kalau bisa guru-guru kimia kita ini ikut kalau ada itu, tapi kebetulan sudah berlangsung dan sudah selesai sih programnya. Besok kalau ada nanti diinformasikan lagi. Jadi, Google Trainer ya. Kemdikbud itu punya program loh, Pak. Kita kan diberi akun belajar ya, Pak. Ini sambil saya sosialisasi lah. Akun belajarnya itu masing-masing kita kan punya nih gitu. Tinggal lagi diaktifkan, dioptimalkan. Itu sih pesan dari Kemdikbudnya dengan reponya gitu. Ya kalau kami sih siap sih untuk berbagi di jurusan kita ya Pak, PPSKI Kimia. Kedepannya mungkin kita berbagi tentang pemanfaatan Google Workspace for Education-nya. Jadi
Insya Oh, Allah yang kami sudah akun diberi. belajar ID ya Pak Patri? Iya, akun Yang belajar.id akunnya yang mungkin banyak teman-teman kita yang mungkin sama gitu ya, ikut program itu. Yuk kita sama nih berbagi di PPSKI gitu. Kebetulan kami memang lagi sedang menyelesaikan tugas-tugas finishingnya lah. Alhamdulillah udah selesai gitu. Jadi memang inginnya gitu. Kalau di Riau sudah nih Pak, sudah kami bagikan ke guru-guru kimia di Riau. Jadi mungkin kami bisa aja bukan maksud apa ya Pak, bukan maksud ini. Insya Allah nanti siap berbagilah dengan rekan-rekan bagaimana mengoptimalkan Google Workspace for Education yang dicanangkan oleh Kemdikbud itu. Akun belajar.id kalau ya pengalaman guru umumnya kita kan makainya ya Google Form, ya Google Classroom, Google Form-nya seperti itu sih. Kalau Nah, itu saya, Pak, kalau saya follow up sedikit nih, mohon maaf nih. Kalau dari fasilitas pemerintah tersebut, misalkan yang spesifik untuk penilaian, yang menurut Bapak yang terrekomendasi ini apa Pak? Yang alternatif-alternatif ya, gitu misalkan. Paket ya, kalau Google Workspace for Education itu kan satu paket. Kalau untuk penilaian itu yang direkom itu oleh Google-nya gitu ya, itu karena kita juga sedang berkecimpung di situ ya, Google Form-nya Pak, Google Form-nya. Ada semacam enggak Pak? Trik-triknya Google Form ini mungkin juga kelebihannya banyak yang familiar ya dari Bapak Ibu sekalian, dan mungkin walaupun tidak menggunakan platformnya pemerintah, misalkan pribadi, Google Form juga bisa. Ada nggak sih Pak? Apa ya trik-trik di Google Form ini yang karena sudah familiar, yang untuk memaksimalkan yang untuk penilaian yang bisa Bapak bagi? Adakah? Kalau dibagikan langsung hari ini ya sekilas aja sih ya, karena sekilas saja Pak mungkin ya, betul biar ini gitu nanti kan kita kelebihannya itu Pak, kalau saya melihat sekarang Google Form itu sudah bisa mengisi input data kita hilang, nanti input kembali ganti gampang gitu ya. Setelah itu setelah saya pelajari Google Form itu kayak kesulitan kimia kita paham ya Pak ya, mengetik apa namanya yang H2O, H2 turun subscript gitu. Itu kan sulit, itu ada juga sih add-on-nya gitu. Jadi kesulitan-kesulitan itu yang mungkin bisa digali ya Pak. Digali, dipelajari bersama gitu. Jadi ada yang dipermudah juga selama ini mungkin guru-guru pakai apa namanya Pak, copy paste gitu yang dibilang Ibu tadi, masukkan gambar gitu kan. Jadi kedepannya mungkin bisa dari PDF-nya nanti bisa langsung jadi soal seperti itu gitu kan. Wow, dari PDF bisa langsung jadi soal Pak. Wow. Iya, jadi form seperti itu. Jadi sebenarnya banyak hal lain sih yang bisa dieksplor dari itu. Cuman kita kan belum ini ya Pak, belum mencobanya dan belum memprakteknya sama-sama. Jadi tujuan teknologi itu kalau saya lihat adalah mempermudah sih. Karena yang diajarkan di Google itu simple gitu. Simple, mudah gitu. Umumnya makanya pemerintah kita Pak, kita dianjurkan pakai Google gitu loh. Betul. Karena dia simple, mudah gitu. Ada yang ingin menanggapi Bapak Ibu? Pak Tri, izin dari Salim, Pak Tri. Ya, Pak Krisna. Pak Salim, monggo Pak. Jadi gini Pak, saya kan melihat kalau Google Form di Google Workspace for Education itu kan sebatas pengukuran kemampuan melalui tes. Ya, melalui tes. Jadi sementara pembelajaran kimia ini kan pengukurannya itu kalau dapat sekaligus di samping tes berbasis portofolio, project, skill, betul. Lain. Jadi mohon penjelasan atau tambahan referensi Pak. Di Google Workspace Education itu ada enggak sajian khusus membuat learning management system sehingga satu kesatuan paket penilaian itu bisa tergambar gitu. Jadi ada aktivitas peserta didik, ya mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, penutup, terus evaluasi, penilaian dan lain-lain.
bisa enggak ada semacam referensi Pak yang Pak Tri sudah dapatkan ini, Pak Tri yang sudah sampai ke situ, diberikan referensi awal aja dulu Pak, supaya bisa kita bisa explore lebih jauh nanti di terutama penilaian Pak, terutama penilaian dengan biar penilaian ya, temanya penilaian. Jadi di Google Form itu umumnya Pak ya, ini mohon izin ya, kita sharing-sharing aja ya Pak. Kalau Bapak ingin share screen monggo loh Pak, ini Pak, dipersilakan loh. Enggak pegang laptop. Siap. Jadi kalau dipersiapkan nanti kita mungkin bisa. Kita ngobrol santai dulu lah. Ini artinya gini Pak, di Google Form itu sendiri kan banyak pilihan, tapi umumnya guru nih, mohon maaf, umumnya guru itu hanya pilihan ganda gitu loh. Saya itu Pak. Sebenarnya kotak centang kan ada gitu. Kotak centang bisa dikasih poin juga, isian singkat juga ada gitu ya. Tapi ya memang kekurangan masih di esai ya. Kalau dibawakan ke sistem penilaiannya ada project, ya bisa saja Pak mengupload data. Kalau saya memikirnya ke situ. Karena di Google Form sendiri sekarang kan sudah bisa mengupload karya gitu. Baik itu dokumen, PowerPoint ataupun video gitu. Misalkan kebetulan saya udah lama 3 tahun 4 tahun ini nggak ngajar ini. Jadi bisa saja mengupload karyanya sekarang Pak di Google Form itu gitu. Dan keunggulan lain yang saya dapatkan di program ini Pak, dia bisa seperti membuat soal cerita loh Pak. Membuat soal cerita. Kalau memilih misalkan gini, kalau apakah Anda sudah belajar kimia belum? Nanti kalau belum diarahkan ke sini gitu. Kalau sudah diarahkan ke sini gitu. Jadi semacam ada section-section gitu. Keren loh Pak. Kalau di teman-teman itu yang kreatif sudah seperti soal AKM gitu. Ya luar biasa gitu. Ini yang kreatif ya Pak. Kalau kita kurang kreatif memang ya soalnya pilihan ganda ABCDE gitu aja sih. Itu sih Pak. Kalau learning management system satu kesatuan nanti ya larinya nanti ke Google Classroom sih. Google Classroom, kelebihan lagi dari Google Classroom nanti selama ini saya jujur nggak tahu gitu. Sekarang tuh sudah ada rubrik penilaian, sudah ada presentasi bobot UTS, UAS dan kehadiran itu udah bisa diatur gitu. Bahkan kelebihan lainnya akun belajar itu sudah bisa ngundang wali atau orang tua sih, Bapak Ibu. Makanya kami sebagai orang yang di perpanjangan tangan nih kebetulan bisa ngomong ya Bapak Ibu, mohon maaf tidak promosi ya, ini dari kementerian untuk menggunakan akun itu gitu. Jadi kita bisa sharing kok Pak. Insya Allah siap kalau saya diberi waktu, nanti kayak waktu kita jadwalkan mungkin bisa apa sih keunggulannya gitu. Kalau di sini saya ngobrol dulu lah. Jadi tentang LMS itu beda lagi ya, learning management system satu kesatuan nanti itu pakai Google Classroom. Tapi kalau untuk evaluasi ya saya pakai Google Form gitu. Itu aja sih Pak. Betul. Kalau ada mau diskusi boleh. Nyambung Pak, Mas Krisna. Monggo Pak. Kalau dari yang sudah dilakukan Pak Tri untuk evaluasi tadi menggunakan Google Form, itu soal yang Pak Tri pakai soal pilihan ganda atau model soal seperti apa Pak? Yang saya gunakan Pak, yang saya gunakan itu sebelum saya menggunakan ini ya, hanya pilihan ganda itu dan umumnya ada isian singkat atau uraian gitu ya. Uraian nanti juga bisa dinilai tapi tidak bisa dikasih poin, itu aja sih kekurangannya. Belum pernah nyoba yang lain-lain tadi Pak, yang banyak keunggulan lain yang ada mengupload karya, kotak centang itu. PR kita bersama sih Pak, bagaimana membuat soal yang bervariatif lah. Oke, maksud saya begini, ketika misalnya itu soalnya model pilihan ganda, kan mestinya Bapak tidak akan mengoreksi manual kan? Mestinya sudah di-setting seperti yang ada di situ. Ya, ada PowerPoint-nya. Sementara dari pengalaman saya, ini nyambung sekalian ya Mas Krisna ya. Oke, monggo Pak. Saya dengan Google Form itu ketika membuat soal dengan pilihan ganda kuncinya ada. Saya nggak tahu awalnya tuh nggak ngerti, cuman
mosok sih gitu ya, kecurigaan kalau tadi. Ini sama di saya juga gitu tuh. Kok bisa ya gitu. Maksudnya tidak mungkin anak itu, kan kita yang relatif mengenal anak ya, bahasanya lebih kenal si A si B-nya yang kemampuannya seberapa, takarannya seberapa. Loh kok ini bisa gitu kan? Loh kok ini bisa? Nah terus berawal dari kecurigaan itu kan kemudian saya pribadi kemudian iseng mencari tahu. Iya kok ya? Mosok sih soalku ini begitu mudahnya dipecahkan gitu kan? Ya kadang kan guru itu agak nakal dikit, muridnya iso kabeh itu, muridnya banyak yang bisa itu malah kaget gitu kan. Iya, betul. Ini kecurigaan waktu itu dengan soal pilihan ganda, dengan form, meskipun saya waktu itu belum mengenal yang tadi dengan add-on-nya itu. Jadi kalau misalnya nulis H2O, H2SO4 ya masih H2SO4 jejer ya gitu. Padahal itu kan salah ya. Tapi setidaknya itu, ya kalau ini kan sekarang mungkin sudah banyak yang bisa mengatur. Nah nanti bisa belajar dengan yang lain Mas Wisna. Tetapi yang menjadi poin ini adalah ketika kemudian si anak itu mungkin bisa menemukan kuncinya gitu istilahnya. Bisa menemukan kuncinya. Loh, ini harusnya tidak secepat itu tapi kok anak ini bisa gitu. Nah, apakah pernah terjadi dari pengalaman Pak Tri mengalami, kalau saya kebetulan ya cuma berawal dari kecurigaan terus mencari tahu gitu kira-kira. Tapi kalau yang Pak Tri alami, apakah pernah terjadi seperti itu? Pernah sih Pak, ada cerita itu dan saya juga browsing ya Pak. Tapi ada dua pendapat Pak. Bisa dapat kuncinya dan ternyata ada juga yang bilang itu bukan kuncinya gitu loh Pak. Gitu. Di dunia maya apa yang enggak ada ya Pak, dibahas itu di YouTube, dengan tekan ini nanti tahu tuh kuncinya. Ternyata ada juga yang membahas ternyata itu tidak kuncinya Pak. Jadi mana yang benar kita tidak ini ya Pak ya. Juga saya juga pernah nyoba Pak, ini ujian dari pemerintah pakai Google Form, ternyata enggak itu kuncinya gitu loh Pak. Gitu. Jadi mana yang benar ini saya kurang dapat penelitian juga ini. Tapi ada Pak pendapat itu. Ada yang sudah bilang bisa dicari kuncinya, ada yang bilang nggak bisa gitu. Tapi nggak tahu lah ya ininya. Mungkin ada solusi lain mungkin ya. Kalau saya pernah cari itu nggak kuncinya gitu. Pakai tekan apa saya lupa itu Pak. Karena ilmunya udah mendalam. Jadi harus menyambung ini tadi karena kan saat membuat soal evaluasi dengan Google Form tadi, kalau misalnya itu modelnya pilihan ganda, maka kan saya harus mencantumkan kuncinya untuk mendapatkan skor dengan di belakang kan, sehingga nanti begitu selesai mengerjakan saya sudah dapat hasil akhir kan begitu. Nah dari pengalaman waktu itu saya pakainya untuk materi koloid Pak, kan materi koloid itu banyak yang gampang sebenarnya, cuman kan kadang anak masih bingung ini gas dalam padat atau padat dalam gas ya, misalnya kayak gitu. Misalnya yang sederhana aja. Nah, seperti ini kan sebenarnya sepele kalau anak memang paham betul. Kalau kita hanya ngomong itu kan hanya sol, hanya emulsi, hanya buih, gampang tiga itu cuman buih padat, buih cair. Tapi si anak kan kita ya coba pernah jadi murid juga saat itu belum lancar kan. Nah, kejadian yang saya hadapi waktu itu, loh kok ini bisa begitu mudahnya, begitu cepatnya gitu kan. Terus kemudian di kelas yang lain saya ganti. Tidak saya pasang kuncinya. Ternyata tidak sebagus yang ini tadi. Terus yang satunya lagi, saya pasang kuncinya dan saya salahkan. ini gurunya nakal. Saya pasang kuncinya tetapi kuncinya saya salahkan. Dan ternyata untuk anak-anak yang saya curigai tadi, kok itu ya waktu itu masih kuis ya, bukan penilaian yang sampai ke itu kuis gitu. Karena kan untuk gayeng-gayengan juga. Di samping ada cerita yang lain, nanti saya bicara kuisis itu juga mirip seperti itu. Nah, kalau dengan cara yang seperti ini, sementara ketemu dengan anak-anak yang memang dia mampu untuk menerobos dinding-dinding ya kayak gitu. Wah, ini kan juga repot ya. Kita mungkin Bapak Ibu ada yang pernah ngalami atau Bapak Ibu bagaimana? Betul. Ya, ini kan kalau saya kebetulan ini saya sharingkan berangkat dari obrolan juga. Ketika saya mengalami ini kemudian ngobrol dengan teman yang lain. Kok aku ngene yo gitu kan?
kelas mana ya? Kelas itu. Kemudian yang lain, aku pernah ngalami kasus begini gitu. Terus kemudian tak rombak lagi soalnya. Lah kenapa? Ya soal ini harusnya paling nggak setengah jam loh anak ngerjakan. Ini nggak nyampe 15 menit sudah bisa anak gitu. Nah, apakah mungkin ada di antara Bapak Ibu yang pernah mengalami seperti itu atau setidaknya ada kecurigaan sampai ke sana? Ya, Bapak Ibu monggo. Karena real kan kita nggak bisa mengecek beda kalau tatap muka di kelas ya. Kita ngerti anak usek kita bisa pegangin itu anak, Pak. Iya. Kalau di tatap muka itu nggak bisa. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang setidaknya ada ke arah sana ya kira-kira gitu. Atau mungkin dalam versi yang lain mungkin. Monggo Pak, Bu. Saya Pak Krisna, tapi saya off cam ya. Oke, monggo Bu Im. Nah, jadi gini, kalau terima kasih kesempatannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kasusnya dengan Pak Agus tadi, kalau kita kan punya aplikasi soal dari kita sendiri ya. Jadi udah ada tim IT-nya. Kemudian di situ tapi itu sebelum pandemi. Jadi memang kita tuh udah upload soal, misalnya kita ulangan Senin, kita udah upload soal itu dari hari Jumat gitu kan. Tapi itu udah masih di hidden sebenarnya. Ternyata ada beberapa anak yang pandai banget IT-nya, itu bisa diretas dan mereka tahu jawaban kita. Makanya langkah yang dibuat itu oleh guru, dibuatlah bahwa kita kasih kunci jawaban salah gitu. Tapi karena anaknya pintar, walaupun dikasih kunci jawaban salah, dia kerjain, jadi udah tahu soalnya gitu. Anaknya itu ngaku setelah dia di ITB dan di UI. Gitu. Setelah lulus kan? Iya, setelah lulus ngaku. Yeah. Kita udah tahu itu anak tuh pintar. Jadi dia tuh anak itu punya keahlian di IT memang. Dia tuh memang tipenya tuh apa? Orangnya penasaran. Aku coba retas ini gitu kan. Jadi anaknya pintar banget gitu. Jadi memang walaupun dia dengan tes sekalipun dia masuk gitu ke IPB segala macam gitu. Bukan undangan gitu. Dan memang kita pandai-pandainya aja kita membuat ini strategi. Kalau di kita sendiri kan memang sudah online, sudah menggunakan ulangan online harian itu sebelum pandemi. Kemudian dari sebelum pandemi, kemudian kita juga punya yang pakai SEB supaya anak-anak itu tidak bisa melihat wall yang lain ya, maksudnya di aplikasi itu, jadi tidak bisa buka-buka yang lain, sehingga kalau dia melihat aplikasi itu hanya aplikasi itu yang dia bisa buka. Jadi di perangkatnya seperti itu. Tapi ya tetap aja kadang kalau udah tahu celahnya itu mereka tuh kadang lebih pandai ya kalau yang pinter-pinter banget gitu, pinter IT-nya terutama. Makanya kita selalu siapin tim IT ini gimana supaya tidak diretas oleh anak-anak pinter itu. Itu Pak Agus yang dari tim sekolah. Kalau Google Form ada lagi nggak Bapak Ibu yang pengalaman? Kalau mungkin hal lain yang juga serupa, mungkin kuisis atau apa, kalau ada gitu, ya. Aman mana sebetulnya? Yang paling aman yang mana ya? Adakah yang Bapak Ibu pernah mengeksplor atau bagaimana atau? Ya. Kalau yang lebih aman mungkin Moodle kali ya, yang seperti Pak Salim ya. Ya betul. Nah, kita udah beralih ke Moodle sekarang, udah ke Moodle sih sekarang. Ya. Kalau kuisis menurut Pak Krisna sendiri gimana? Kalau kita penilaian kita kuisis itu merugikan anak yang terlatih jawab ya, karena nilainya akan berbeda kan? Ya. Betul. Ya. Baik, tadi saya berharap kalau misalnya berkaitan dengan yang ini mungkin ada pengalaman lain gitu ya. Karena ya, betul. Memang prinsipnya kemudian bisa jadi pengalaman Bapak Ibu yang mungkin sederhana bagi Bapak Ibu, tapi yang lain apakah benar begitu ya gitu kan. Sisi yang lain. Karena kalau ini tadi saya men-sharingkan pengalaman saya terkait dengan penggunaan Google Form yang pertama, itu memang jujur awalnya itu karena ya penasaran aja gitu kan, waktu awal-awal gimana ya caranya, wong anaknya nggak di tempat, kemudian kita harus gimana
mengatasi itu. Nah, satu kesempatan nyoba kayak gitu. Tetapi ketika kemudian mendapati ada yang celeneh itu kan kemudian penasaran. Jadi penasaran, mosok sih gitu. Ditambah lagi dengan kasus beruntun yang waktu itu kemudian dialami oleh teman lain awalnya. Karena saya nggak terlalu menyadari berkaitan dengan pemanfaatan kuisis. Kalau saya menggunakan kuisis itu untuk gayeng-gayeng saja. Awalnya untuk gayeng-gayeng saja. Kenapa? Kan jadi kelihatan asik anak apa ya? Ya namanya juga kita juga kadang butuh pengakuan kan ya. Kadang ketika wah menang itu bagus. Dan memang saya paling sering berbagi berbagi apa istilahnya, berbagi hadiah. Saya itu sering kali taruhan ke anak itu. Taruhan ke anak. Yang bisa dapat 100 akan dapat duit, yang dapat ini dapat itu seperti itu. Dengan kuisis ini gimana? Dengan kuisis ini awalnya itu saya cuman kok bisa kalah cepat ya ini si anak yang pinter itu gitu. Ya, Kemudian terulang lagi untuk materi yang lain, saya ulang. Kok bisa kalah lagi? Nah, kemudian saya mencari tahu dari obrolan dengan anak-anak yang itu karena kebetulan juga lumayan dekat dengan anak-anak yang lain. Pak Yuli ketinggalan itu. Kalau saya di sekolah panggilan saya Pak Yuli. Pak Yuli ketinggalan, masa kayak gitu nggak ngerti. Lah kenapa? Lah itu kan tinggal ini aja langsung Pak. Maksudnya gimana? Ya itu kan ada aplikasi untuk bisa tahu ini kuncinya yang mana. Gitu. Karena kan Pak Yuli ketika bikin soal berarti kan ngasih kuncinya pada kuisis itu untuk bisa dapat skornya. Kemudian dilihat dan selanjutnya. Maka dengan aplikasi tertentu itu bisa dipakai. Nah, karena aplikasinya saya penasaran, apa tuh Pak? Gimana Ibu? Aplikasinya apa tuh Pak? Ekstensi apa gitu ya, nanti bisa dibicarakan yang lain. Oke. Karena ini penting menurut saya agar kita jadi guru itu nggak nggak harusnya dari anak kita bisa lebih pintar. Kalau itu tadi ada yang menunjukkan soal terhidden anak bisa bobol. Kalau saya itu ngadepi anaknya itu nggak hanya sekedar itu, Bu. Password semua yang ada di sekolah itu bisa diubah sama dia. Diretas ya. Ya gitu. Tetapi anak ini kebetulan anak baik. Nah, saya lanjut yang kuisis itu. Ketika kemudian anak ini kemudian menyampaikan seperti itu, saya coba, saya ganti Bu. Kuncinya saya salahkan lagi seperti halnya yang tadi di Google Form. Kuncinya saya salahkan. Nah, anak-anak yang pinter kan dia ragu gitu kan. Anak-anak yang pinter jadi ragu ketika dia mau menggunakan itu. Tetapi nggak mungkin dia bertanya ke saya kan. Maksud jawabannya itu Pak gitu kan? Nggak mungkin. Karena kalau itu kan mesti ketahuan. Nah, anak-anak yang lain yang mungkin iseng tetapi juga memang nggak mau repot, dia tetap akan mengikuti kunci yang ditunjukkan oleh aplikasinya itu. Kayak sesuai dengan itu. Dalam guyonan saya karena ini konteksnya kan murid saya laki semua, jadi kalau misalnya harus ribut itu nggak masalah gitu. Seperti itu. Ayo kamu yang gini. Ayo ceritakan yang sebenarnya. Wah, Pak, jana aku ketipu. Nah, kenapa? Tapi aku jadi ragu gitu. Aku sebenarnya ragu. Masuk jawabannya A. Padahal itu kan harusnya C toh, Pak. Loh, kamu jawabnya apa? Ya A. Loh, kamu ngerti kalau A itu salah. Harusnya C, kok kamu jawabnya A. Lah kan begini Pak Yuli A. Gitu. Nah, ini terungkap dalam rangka untuk juga, maaf saya menyebutnya pendampingan ke siswa untuk bagaimana juga menghargai proses. Meskipun dalam hal ini kadang-kala juga akan diterjemahkan lain untuk anak yang berbeda. Ngapain aku harus kerja keras? Awang dengan begini aja aku bisa. Nah, ekstrimnya kemudian saya minta bantuan anak saya. Kebetulan dia bisa bahasa asing. Dia bisa bahasa Jepang, saya nggak ngerti, ngomong aja nggak bisa. Baca apalagi. Terus kemudian dicoba sama ini Pak, sekarang Papa buka ini, Papa kan nggak ngerti maksudnya. Sekarang pakai aplikasi ini. Nah, dengan model yang sama, saya nggak ngerti bacaannya apa, isinya apa, maksudnya apa, tapi saya bisa jawab dengan betul. Kenapa? Karena ada aplikasi yang menunjukkan itu. Maka saya berkesimpulan bahwa kalau dengan cara seperti ini, berarti saya hanya boleh menggunakan aplikasi ini untuk yang, maaf, gayeng-gayeng saja. Tapi kalau penilaian tidak cocok. Nggak cukup ya. Nah, untuk pretest aja ya Pak? Ya boleh, untuk kayak seperti itu untuk menarik perhatian, it's okay. Untuk biar gayeng suasananya, kalau saya tadi saya matur, seringkali kan saya pakai taruhan.
Saya pakai taruhan itu untuk menarik anak aja. Misalnya yang tertinggi dapat apa. Tapi saya memang konsisten untuk memberikan itu. Saya konsisten untuk memberikan. Sehingga anak-anak akan, oh ya tetap dapat kok. Meskipun yang belum berhasil itu ketika anak dapat 100 saat ujian, akhirnya ujiannya dihapus. Karena anak yang paling pintar waktu itu salahnya 1 sehingga banyak 97,5 dan sampai sekarang masih jengkel dia. Jadi ini cerita pengalaman saya Bapak Ibu. Aplikasi yang ada itu macam-macam untuk tergantung bagaimana kita membidik dan memilih untuk memutuskan tadi. Kalau memang itu untuk penilaian, itu yang memang kita harus ekstra hati-hati. Saya termasuk mungkin orang yang idealis terkait penilaian. Sehingga PTS untuk penilaian tengah semester, saya selalu memilih dengan cara urean. Padahal Bapak Ibu tahu urean itu paling nyebai kalau koreksikan. Kalau koreksi betul. Betul itu. Tetapi itu pilihan saya. Kenapa? Apalagi dalam kondisi pandemik seperti ini, saya harus setidaknya memberi pengalaman dan tahu membedakan yang bisa dengan yang tidak bisa. Yang mungkin bisa banget dengan yang bisa. Karena bisa jadi jawaban satu kelas itu bisa sama kok. Tapi kan kita nggak punya bukti untuk mengatakan bahwa kamu curang ya. Nggak bisa. Satu-satunya kita sebagai guru kemudian menggunakan pendekatan kita, intuisi kita untuk kemudian juga bisa mempelajari situasi. Bukan untuk menghakimi, nggak bisa. Karena selama nggak ada bukti kita nggak bisa. Termasuk yang itu tadi saya matur untuk kuisis, untuk yang macam-macam kayak gitu masih ya sampai sekarang tetap itu. Meskipun ya Pak Gresal kadang juga pakai Sokratif, pakai ya bisa gitu, ya bisa. Tapi memang tujuannya apa? Untuk mengendalikan apa istilahnya, mengatur, mengkondisikan kelas agar dia menjadi tertarik untuk menjadi senang, ya. Maka salah satu yang lain saya bisa sampaikan misalnya tadi saya menggunakan aplikasi yang anak bisa mandiri, Cem on Draw itu untuk materi koloid. Cem on Draw itu cuman apa ya? Ya aplikasi sederhana aja yang bisa digunakan di Android istilahnya. Dan gara-gara dengan ikut pembatik ini promo juga Pak Tri. Keren pembatik itu kemudian saya jadi dipaksa kenal dengan SAC yang saya juga tidak terlalu paham, tapi harus mencoba ya dengan Canva yang biasanya cuman coba gawe untuk presentasi biar agak menarik, tapi ternyata ketika dimainkan gitu nggak sengaja kemarin kemudian lu kok malah jadi APK gitu. Saya baru tahu. Meskipun saya kalau iya akhirnya muncul loh, oh ternyata bisa jadi aplikasi yang ini gitu. Ya ini mungkin karena saya yang kedaluarsa ya, telat untuk mempelajari ini. Tapi sekali lagi bagaimana kita berusaha untuk menemukan cara agar si anak terlayani pertama, yang kedua kita sebagai guru nggak ditipu kan gitu. Gitu nggak ditipu. Itu Pak Agus. Sebentar, berarti yang sudah terbukti yang Pak Agus pernah lakukan itu adalah kuisis ya Pak ya platformnya. Berarti ini bisa jadi wanti-wanti untuk kita semua Bapak Ibu. Kuisis resikonya lebih besar keamanannya, begitu kira-kira dari pengalaman Pak Agus. Tapi kalau Google Form sendiri belum pernah yang sampai begitu ya Pak ya? Kalau yang saya alami saya sudah sampai ke situ. Kena retas juga. Kalau Google Form. Ya, maka kalau yang saya lakukan kemudian saya tidak menggunakan kunci di situ. Di Google Form tidak saya sertai kunci. Kemudian saya mengoreksinya manual. Saya ngoreksinya manual. Tapi kan kalau yang tidak susah itu untuk dengan Excel itu kan nggak susah. Tak jajar ke sampingnya gitu kan langsung harusnya jawabannya misalnya tadi saya ambil contoh yang saya gunakan untuk materi koloid. Kan hanya saya jajarkan misalnya si anak jawabnya sol cair, sementara di sana munculnya sol padat. Ya kan saya tinggal jajarkan jawaban dengan itu. Meskipun itu sekali lagi kerja keras yang kadang ini maaf jujur aja kadang ribut sama istri, ngapain koyo ngono gitu loh. Iya, betul. Memang ini menjadi penilaian yang bagus ya Pak. Iya gitu, betul. Luar biasa. Luar biasa Pak Agus. Bapak Ibu, ya gimana? Setuju sih Pak saya dengan Pak Agus. Gini Pak, mungkin para yang muda-muda nih guru-guru kimia kita. Pengalaman saya ujian di Google Pak, ini ujian di Google itu kameranya hidup, kameranya hidup
dan kita tidak bisa apa-apa. Teorinya bentuknya pilihannya drop and drag, drop and drop ya, drag and drop. Drag and drop. Itu tidak banyak pilihan ganda, itu ada beberapa pilihan dan ada juga ujian praktek seperti yang diharapkan oleh teman-teman kimia misalkan gitu ya. Tapi kalau ini kan bentuknya, kalau bisa ya guru-guru hebat kita mungkin yang muda-muda bisa pakai Moodle membuat seperti itu, keren gitu. Iya, kalau udah pakai Moodle bisa dikreasiin ya Patri. Itu saya juga belum punya ininya Bu. Saya rasa bisa Bu. Saya rasa bisa. Gitu ya. Karena kan di Moodle sendiri bisa bukan hanya pilihan ganda kan, ada multi responsif kan, jadi jawabannya bisa lebih dari satu, macam-macam gitu ya. Mungkin jadi apa ya Bu? Jadi ide mungkin ada pakar ini, pakar-pakar IT kimianya mau membuat LMS untuk soal apa gitu. Karena memang Google resmi itu membuat ujian pakai kameranya hidup dan 3 jam itu nggak bisa kemana-mana, itu ada teori sebanyak mungkin 15 soal dan ada praktek kurang lebih 2,5 jam ngerjainnya gitu. Jadi memang terawasi langsung ya? Iya, pengawasannya melekat Bu. Nggak bisa betul. Buka yang lain-lain karena dia kerjanya di incognito gitu. Jadi terawasi oleh kamera, tapi kalau sama malaikat nggak takut ya Pak ya? Jujur itu pengalaman ujian saya kalah daripada kuliah S2 itu. Lebih deg-degan ya Pak? Ibu kalau mau coba ujian itu bisa juga untuk guru-guru, itu Google Certified Educator bisa, silakan gitu. Ya dicoba, ya pakai $, juga sih Bu ujiannya. Lama nggak apa sih Pak pelatihannya? Dari bulan Juni sampai sekarang saya baru selesai nih Bu, baru selesai. Lah itu dia, saya mah atuh ngajarnya setiap hari 8 jam. Nggak bisa. Jadi ya, cukup bagus sih diskusinya. Iya. Oke, Bapak Ibu, sementara kalau dari sekarang kita dapat nih beberapa hal. Sepertinya kalau dari pengalaman Pak Agus terutama tadi ya, dan juga dari Pak Tri, kalau platform seperti Google Form dan Quizzes itu terbukti ada pengalamannya, security-nya sepertinya masih tanda tanya. Jadi kita bisa, salah satu alternatifnya tadi jawabannya bisa disalah-salahkan gitu ya Pak Agus, atau tidak usah dikasih kunci dulu begitu, supaya nanti ketika menggunakan add-on yang bisa memperlihatkan kuncinya bisa salah siswanya gitu. Kemudian tapi saya juga penasaran Bapak Ibu, kalau ada pengalaman lain, misalkan kalau yang sudah terbiasa mungkin dengan portfolio penilaiannya atau dengan tugas-tugas lain, monggo selain bentuknya soal, adakah yang bisa apa ya? Dan ini mungkin bentuknya juga pertanyaan juga tidak apa-apa. Siapa tahu kita nanti bisa ada dari kita yang juga mungkin kurang pengalaman. Monggo Bapak Ibu. Alhamdulillah ada 53 partisipan. Mau tanya ke Pak Agus. Pak Agus kan tadi katanya penggantinya apa tadi Pak? Yang mana Bu? Yang tadi katanya jadi Bapak nggak pakai Quizzes dengan itu, dengan Google Form, jadinya pakai apa gantinya? Tadi apa? Ya, kalau yang dipakai kebetulan kalau di sekolah itu menggunakan LMS. Kami pakai LMS. Nah, di antara yang ada itu relatif aman karena yang pegang kunci kan ada di sekolah gitu ya, dan selama ini itu masih bisa diandalkan meskipun jujur saya pribadi kalau berkaitan dengan IT itu saya tetap selalu ya itu kan menjadi aman untuk yang tidak tahu. Betul. Tapi untuk anak-anak yang levelnya untuk anak-anak yang IT mah bisa aja Pak. Iya, ini real Bu, bukan saya ya, betul. orang, tetapi saya paham ketika ada anak yang mampu, tetapi justru di sini yang kemudian menjadi pembelajaran buat kami, sekaligus tantangan buat kami sebagai guru, bagaimana mengajak anak ini untuk tidak kemudian menggunakan seperti itu. Kamu mampu ya, tapi apa kamu bisa puas, kamu bisa bangga dengan apa yang kamu bisa lakukan dengan kayak gitu. Karena suatu saat dia pernah menunjukkan ke saya, ini loh Pak Yuli nilainya kan ini loh, nah, coba, nah, ini tak misalnya tak ubah gini, ini bisa dan
Bapak nggak akan pernah tahu. Gitu. File nilainya itu dia bisa masuk. Saya cuma bilang, loh kok bisa? Loh semua kan berangkatnya dari admin, toh Pak. Lah aku masuknya dari admin mau apa? Itu kan sama saja kunci rumahnya Pak Yuli aku yang pegang. Saya bilang, apakah kamu pernah melakukan seperti ini? Ya lah, konyol kok. Aku nggak mau kayak gitu. Aku bisa, tetapi itu hanya mau mau memberi kepuasan aku bahwa aku bisa. Tapi aku nggak pernah pakai. Nah, salah satu partner dari anak ini sekarang bekerja sebagai tim yang berkaitan dengan satu data Indonesia. Database COVID ya Pak? Bukan? Ya itu berkaitan dengan itu. Tapi saya tidak menunjuk dia, tetapi ada teman-temannya dia yang mungkin bisa lebih jago atau dia yang silent. Nah, maka kalau bicara tentang apa yang bisa kita gunakan untuk pengganti, ya mana yang memungkinkan. Kita tidak bisa menggunakan ukuran, di tempat saya pakai ini, kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan itu. Saya tidak yakin itu bisa dipakai. Iya. Saya menggunakan cara urean. Apakah Bapak Ibu kerso lembur-lembur untuk mengoreksi ini? Ya, ini tidak hanya sekedar kimia, karena kebetulan saya juga guru PKWU. Ya, ketika saya menjadi guru PKWU, nggak mungkin saya ngasih soalnya kok pilihan ganda, penugasan dengan kayak gitu nggak bisa. Maka proyek yang saya lakukan, saya melakukannya dengan proyek, sehingga nanti bentuknya soalnya cukup satu di awal, tetapi harus jelas dari awal. Kemudian proses berjalan itu kita memantau dengan melihat progresnya. Jadi kalau ini saya menggunakan Google Form, oke, saya setuju untuk memantau. Karena seminggu hanya sekali ketemu, maka anak saya ajak untuk diskusi perkembangannya seperti apa. Misalnya untuk yang saat ini, misalnya dia merencanakan sebuah proyek untuk berjualan. Apapun yang dia pikirkan itu sebagai potensi dirinya. Yang dia seorang desainer, ya dia boleh membuat desain. Yang dia mau masak, ya dia boleh masak. Tetapi dari perencanaan, termasuk analisis SWOT-nya, background-nya, kemudian menghitung BEP-nya, sampai eksekusi, promosi, dan hasil, itu harus dia tunjukkan. Nah, satu kasus, ada anak yang tidak mengeksekusi proposalnya. Lalu bagaimana? Apakah penilaiannya harus diberikan normal? Saya katakan tidak. Saya punya bukti fisik bahwa dia tidak mengerjakan proyeknya. Maka untuk bagian akhir, jelas dia tidak punya nilai bagian ini. Lalu apakah itu kemudian menjadi malapetaka untuk dia? Ya bisa jadi, tetapi kan ini masih posisi mid. Misalnya seperti itu. Kita masih bisa nge-push dia untuk bisa berbuat lebih lagi. Untuk bisa menyelesaikan. Seperti ini kan butuh kesepakatan dan apa ya Bu ya, kerjasama dengan yang lain, tidak kemudian kasihan lah masuk nggak dikasih nilai gitu. Nggak bisa. Iya. Karena kita pendidik ya Pak, sehingga harus mengarahkan. Betul. Okay. Jadi yang penting progresnya tadi tetap terpantau. Kita juga sebagai guru tidak kemudian hanya menilai di akhir. Kalau di akhir kemudian, loh kamu kok nggak mengerjakan? Sebentar Pak, Bapak nggak pernah mengingatkan saya loh. Kalah kita. Iya betul. Kalah. Kalau udah begitu kalah betul. Siswa memang kadang-kadang sampai ke titik itu. Siap, mantap. Adakah ini Bapak Ibu mudah-mudahan yang barusan bisa menjadi ini ya. Kalau saya sih sangat terus terang saya memang masih memakai Google Form Pak pada beberapa kesempatan, dan memang gara-gara diskusi dengan Bapak beberapa waktu yang lalu, akhirnya saya juga menggunakan teknik-teknik tersebut. Enggak ada modal di sekolah. Enggak, kebetulan sekolah saya sekolah normal-normal saja Bu, enggak ada yang canggih-canggih. Belajar.id aja saya masih belajar betulan itu kan, sehingga Google Form biasa saja gitu ya, dan sebagainya. Bapak Ibu yang lainnya mungkin ada aplikasi lain yang pernah dicoba, Sokratif mungkin, atau hal yang mungkin kita belum pernah dengar, monggo, atau ingin share tentang portfolio, karena sepertinya memang menurut saya kalau kita ingin berperang dengan kecanggihan itu ya tetap akan ada celah sepertinya ya, kecuali kalau kita ujian fisik gitu kan, mungkin salah satu alternatifnya akhirnya mungkin portfolio gitu. Adakah Bapak Ibu yang sudah menggali portfolio ini dengan mendalam begitu? Apakah apa saja yang digunakan, platformnya dan sebagainya? Ya. Di bawahnya ya, supaya saya lebih termotivasi untuk asiknya belajar kimia. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu jika Mari, ada Pak. yang berbagi dari Pak Aang mungkin atau dari Ini tadi masih bicara cenderung kognitif loh ya Mas ya. Kita belum, jangan lupa loh, kita bicara penilaian nggak hanya kognitif kan, paling tidak keterampilan lah. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang bisa sharing gimana praktikumnya. Karena ini kan juga penilaian kan dalam kegiatan. Iya. Betul. Ya. Tapi saya deh Pak, saya hampir sama dengan Pak Agus, tapi saya yang kemarin yang itu osmosis itu kan, tapi saya untuk yang nanam hidroponik. Nah, itu kan perkembangannya harus dari kecambah sampai ininya tuh tiap minggu tuh diinikan. Nah, kan itu setiap kali yang anak-anak yang ditanya perkembangannya kan pasti udah nunjukin, kita udah info di meja harus sudah disediakan ini. Itu benar-benar kita screenshot tuh di Zoom-nya gitu. Kemudian ada anak tuh yang, oh belum Bu, saya gini. Ya, kan kita nggak bisa dibodohin dong pas udah gitu. Pas udah 2 minggu, ya Bu saya udah jadi gitu. Lah kamu mau bikin toge, saya bilang. Kan anak-anak tuh suka akal-akalan Pak. Mas itu mah baru semalam kan rendam kacang hijau, ya Allah. Itu mah mau jadi toge, kamu juga jualan soto, saya gituin aja gitu. Kan anak-anak begitu Pak, akal-akalan. Nah itu kan berarti proyeknya kan udah saya suruh ulang, kan teman-temannya udah dapat nilai itu baru. Jangan ituin ini lah guru, saya bilang gitu. Tapi anak-anak ya itu di Zoom semuanya pada ketawa ya kan, karena dia memang nggak niat Pak, ya kan. Jadi kita tahu di situ proses anak-anak itu mau apa istilahnya, mau kerja, siapa yang mau kerja keras dan siapa juga yang mau berusaha, itu udah ketahuan di situ daya juangnya gitu. Kalau yang praktikum itu sendiri kan selain itu saya korosi itu benar-benar dilaporkan dalam bentuk video per hari, foto dan video per hari gitu. Dilaporkan dalam bentuk tulisan dan video gitu. Memang tetap pengumpulannya tetap ke Google Classroom gitu. Terus kalau saya untuk yang psikomotornya, kalau yang lain sih saya belum ini lagi. Karena kan kalau untuk diminta anak-anak kita sih memang kalau kita bilang ya udah beli ini aja, nggak usah beli gitu kan, yang ada aja di rumah, malah terpaksa dengan sengajanya beli gitu. Karena untuk praktikum itu, untuk nilai. Gitu. Itu sih. Itu yang osmosis tadi gimana Bu? Coba Bu, mungkin kalau ada bisa jadi inspirasi bagi yang lainnya gitu. Gimana tuh caranya? Oh, osmosis saya itu dari kangkung, saya ini kan dengan hidroponik jadinya. Jadi kan airnya yang digunakan awalnya kan dari bijinya dulu ya kan, dari bijinya itu nanti berapa 1 minggu kan udah tumbuh daun tuh, nanti dipindahkan ke yang hidroponik, mereka disuruh mengukur berkurangnya air yang ada di bawah itu, jadi harus digunakan yang bening seperti itu Pak Krisna. Jadi ada larutannya apa Bu di situ yang dipakai di hidroponik? Kita tidak menggunakan larutan hidroponik yang yang kalau di hidroponik kan pakai yang larutan A, B gitu ya, dicampur gitu kan. Karena supaya mudah, saya hanya menggunakan air biasa yang di rumah masing-masing. Gitu aja. Tidak khusus untuk ini seperti itu, enggak. Dan botol yang digunakan juga botol biasa saja, tidak ini. Jadi botol bekas, botol minuman yang dibalik gitu. Ya. Osmosis ya, menarik. Iya. Adakah lagi Bapak Ibu? Ya, volume airnya yang dihitung Pak Krisna. Yang dicatat adalah volume airnya per periode tertentu, begitu ya Bu ya? Iya, periode tertentu plus tinggi ininya, tinggi tumbuhannya. Tinggi kangkungnya ya. Entah itu mau kangkung, mau cabai gitu kan. Dari situ. Iya. Ini saya sungguh-sungguh penasaran sih Bapak Ibu, yang lainnya gimana ya gitu. Adakah hal-hal yang nggak apa-apa Bapak Ibu, maksud saya sebetulnya bentukannya adalah pertanyaan atau bentukannya adalah keluhan gitu ya, karena ini betul-betul ingin menangkap apa sebetulnya sih yang terjadi di lapangan. Karena kalau di tempat saya memang pertama ya tadi itu platform pemerintah saya kurang mengikuti sepertinya sekuan saya, dan sebetulnya kayak belajar.id kalau tidak salah madrasah juga
apakah ada ya? Saya juga kurang tahu nih, sehingga platform-platform yang mungkin agak beda gitu dengan SMA dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu yang Ada dari Bu Arif, Pak Krisna dari Bu Arif. Madrasah. Bu Arif ada ya? Kok saya belum lihat ada ya? Kalau ada. Ada dong. Gimana Bu Arif? Yang punya Lampung. Suruh Nah, ini. nyumput tadi. Ya, kalau untuk madrasah ya alhamdulillah kita punya juga sih akun di Google Suite, tapi bukan Belajar ID karena itu memang miliknya Kemendikbud ya. Jadi memang sejak awal munculnya akun Belajar ID, saya memang sejak awal sudah ngikutin Revo ketika saya masih bisa akses melalui Simpatika. Tapi setelah Kemendikbud mengeluarkan akun G Suite untuk guru-gurunya dengan Belajar ID, ternyata Revo tidak bisa lagi diakses. Tapi sejak itu ya saya tetap harus improve diri sendiri. Nah, saya tetap saya ngikutin YouTube-nya saja. Karena memang YouTube-nya itu ada terus dan artinya kita bisa belajar sesuai dengan apa yang kita butuhkan saat itu gitu sih. Kalau di kami, dan alhamdulillah sih kita juga punya akun Google Suite-nya, tapi memang artinya untuk pelatihan seperti yang dilakukan kerjasama antara Dikbud dengan Revo itu belum ada. Tapi kami tetap bisa belajar melalui YouTube-nya Revo gitu aja. Ya. Dan alhamdulillah sih sering mendapat pengajaran dari Revo juga. Jadi kita tetap bisa belajar. Yang penting itu kan kemauan kita untuk tetap selalu belajar dan belajar. Apalagi di zaman IT seperti ini sebenarnya sih kalau kita berdalih bukan zamannya ya mau nggak mau kita tetap harus belajar karena emang benar anak-anak kita akan jauh lebih jago karena itu memang dunia mereka gitu kan. Ya jadi kalau masalah evaluasi penilaian kayaknya kita menggunakan aplikasi apapun pasti akan ada anak kita yang bisa. Ada saja ya Bu. Pasti akan ada yang bisa karena memang tapi satu hal kalau saya sih justru mengapresiasi mereka ya. Yang bisa, berarti mereka punya nilai lebih di antara teman-teman yang lainnya gitulah. Harus kita apresiasi tersendiri lah, punya kelebihan kok. Itu kalau saya gitu ya. Tapi kalau yang untuk yang penilaian yang keterampilan sih saya pernah untuk di materi korosi itu mereka saya suruh buat membuat semacam poster dan ternyata mereka kreatif sekali, banyak sekali ternyata mereka menguasai berbagai macam aplikasi dan anak sekarang kan juga butuh eksis gitu kan. Saya suruh buat poster tentang korosi, jadi tidak harus mengamati setiap hari karena di madrasah itu pelajarannya cukup banyak. Kalau mereka dikasih tugas mengamati setiap hari dan harus membuat video itu mereka ternyata cukup mengeluh gitu. Jadi akhirnya mereka tetap belajar, tetap menghasilkan satu produk. Jadi mereka membuat poster dan saya suruh mereka unggah di IG-nya mereka masing-masing dengan cara nge-tag gurunya. Ternyata mereka ya cukup bersemangat ya, alhamdulillah. Ya pokoknya benar-benar deh di saat kondisi seperti ini ya kita dituntut untuk ya terus mengasah kreativitas lah. Untuk bisa mendapatkan ya prestasi anak-anak dan saya pikir sih kalau ya nggak perlu lagi lah suuzon lagi terhadap anak-anak dan mereka pastilah akan berusaha karena orientasi mereka masih nilai. Jadi kalau saya mengajar itu saya selalu tekankan yang penting kamu belajar, orientasi jangan selalu nilai. Nilai itu adalah side effect dari kamu belajar. Saya menekankannya seperti itu. Sudut pandang yang luar biasa sekali Bu. Aduh, kita tapi butuh keikhlasan. Semangat ini. Ini tapi mau tanya saya Pak Krisna. Oh ya, monggo Bu. Bu Arif. Tadi Bu Arif mengapresiasi anak yang pintarnya bagaimana Bu? Ya artinya menghargai mereka kalau memang artinya maksud saya begini Bu, mengapresiasinya itu bukan harus dalam bentuk yang seperti apa, tapi memang itu yang dia miliki. Kalau untuk dia misalkan soal yang kita punya, dia pasti kalau dia bisa menjebol artinya gitu, itu berarti pintar kan banget ya Bu. Pasti nilainya 100 lah ya. Sudah, memang bukan menguasai di bidang kimianya, tapi mungkin di bidang IT-nya gitu. Terus mau tanya juga nih Bu,
itu Pak Krisna apa tadi Bu Ari bilang apa? Revo itu apa Bu? Revo itu yang bekerja programnya Kemenak bekerja sama dengan Kemenak, maaf, Dinas Pendidikan ya. Revonya memang orang-orangnya dari Google ya Pak, kalau nggak saya juga nggak begitu. Tapi dari Google ya? Iya dari Google. Oke. Makasih. Ada kok Bu di YouTube-nya. Ya, Revo Bu, REFO apa FO? FO ya betul. FO. Bukan merek HP ya, bukan merek HP. Bukan itu berbeda dong Bu. Semacam ya lembaga. Aduh. Saya tuh tadi ini. jadi saya jadi ketinggalan info gitu, apa merek apa gitu. Kan kalau misalnya kalau yang pakai iPad kan jadi nanti dilatihnya oleh Apple gitu kan, kayak gitu-gitu Pak Krisna. Makanya saya tanya. Dari Bu Arif ini kalau saya memandangnya ya, memang akhirnya kita harus memilih perang kita tuh yang mana, battle kita yang mana gitu ya Bu Arif ya. Kalau kita mau berperang terhadap kecanggihan teknologi itu sekali lagi itu dunianya mereka gitu kan. Sehingga tadi saya setuju banget generasi Z akhirnya betul, akhirnya Bu Arif tadi memvariasikan penilaiannya menggunakan portfolio, ada poster dan sebagainya. Itu kalau di situ berarti Ibu menyusun rubrik begitu ya Bu ya untuk menilai posternya begitu ya. Bisa ya berarti ya Bu. Saya itu justru hanya memberikan tema saja. Ini untuk masalah korosi gitu aja. Dan mereka ternyata menyusun sendiri gitu. Ternyata mereka bisa tanpa pinter-pinter ya Bu ya. Saya juga takjub sendiri gitu ketika melihat tuh bagus sekali karya mereka gitu kan. Maksudnya gini Bu Arif, yang dimaksudkan Pak Dea mungkin maksudnya gini Pak Krisna tadi, ketika anak itu kan diberi tugas untuk membuat poster, lalu itu kan juga bagian dari penilaian. Lalu ketika menilai poster itu berarti kan Ibu menggunakan rubrik penilaiannya gitu ya Pak ya. Oke. Ya ada form penilaiannya Pak. Betul. Ya, jadi mereka kan cukup pede karena suruh mengunggah di IG kan. Nah ini. Betul, memasuki berdasarkan jumlah like-nya toh Bu. Tidak berdasar jumlah like. Jadi lomba jadinya. Enggak, kadang begini, maaf aja, akhir-akhir ini tuh jadi lama ketika penilaian sebuah karya itu kaitannya dengan sekolah, itu kemudian berdasarkan jumlah like-nya. Saya tuh kadang ini kok terjadi lama gitu ya. Tapi sekali lagi ini hanya sekedar apa ya, saya menggerutu aja. Ya ampun lah, anak itu kan nggak bisa. Nanti tergantung dia punya banyak relasi apa enggak. Kan bisa aja nanti grupnya bapaknya yang kerja di kedinasan, kemudian semua tolong ya bantu like ini karena ini tugas dari gurunya kan gitu. Menjadi tidak. Semua gitu ya Pak. Nah ini loh, akhir-akhir ini kan sering kita jumpa kayak gitu kan. Saya pernah Pak, justru teman sendiri yang penilainya. Jadi saya bagus sekali. Iya, penilaian teman sebaya. Berdasarkan penilaian mereka itu yang tertinggi itu saya beri hadiah berupa kuota itu aja. Jadi mereka cukup semangat. Ini pasti menarik karena penilaiannya bisa dari penilaian apalagi ya. Menilai sendiri gitu kan. Iya betul. Selain bagus. Selain produk poster, apalagi Bu yang akhirnya mereka berkreasi gitu? Podcast barangkali atau? Kalau podcast podcast belum. Baru berupa video dan poster saja sih. Kalau yang lainnya belum podcast karena sendiri saya belum belajar podcast. Belum menguasai banget. Tapi sebetulnya Ibu tuh membebaskan gitu ya Bu ya. Maksudnya silakan aja kalian mau bikin apa begitu ya atau gimana? Iya benar. Pokoknya temanya tentang korosi, silakan membuat poster, aplikasinya menggunakan, tapi rata-rata mereka menggunakan Canva ya. Karena emang Canva itu nah ini background ini Canva banget ini. Canva banget. Canva banget. Ilmunya harus dibagi itu buat kita Pak Krisna. Oh siap Bu.
Kalau dipaksa nanti bisa sendiri kok Bu. Kalau dipaksa keadaan itu kemudian bisa sendiri. Iya, aplikasi saya nggak dibuka-buka, jadinya minta login lagi. Jadinya ini saya bilang, oh diminta passwordnya lupa lah, apalah saya nggak buka lagi Pak. Aduh, emang penting saya ada tukar dengan password lainnya Bu. Iya. Oke. Yang sempat berbicara mengenai portfolio itu Pak siapa tadi Pak Agus, saya lupa namanya. Portfolio. Pak Salim tadi. Pak Salim, apakah Pak Salim masih ada Pak? Halo Pak. Dari Sumbar. Nah, sepertinya Bapak ada yang banyak di-share nih Pak. Saya menduga-duga nih Pak. Sepertinya banyak ilmunya. Ini Pak Krisna, saya sudah mulai berubah paradigma saya penilaian terhadap siswa nih. Oke, gimana tuh Pak? 3 tahun lalu mungkin menilai itu hasil pembelajaran gitu. Kalau saya mulai sekarang ini berubah menilai itu adalah satu, menyiapkan model berikutnya. Kemudian yang kedua, itu kan siswa kita sekarang ini potensinya beda-beda. Ya. Jadi potensinya beda-beda. Jadi itu juga yang saya mau tanya kepada teman-teman yang punya pengalaman. Karena saya sudah betul kata Pak Tri tadi saya sudah 3 tahun nggak ngajar nih. Jadi tapi saya perkembangan pembelajaran kimia dan apapun itu saya ikuti terus karena ini merupakan bagian dari yang kita mau kawal dari teman-teman guru. Kemampuan siswa kita itu kan beda-beda nih. Kalau satu ada proyek penilaian berbasis tes, portfolio dan itu kan kita menganggap siswa itu sama. Kemudian harus kita tagih dengan indikator atau KD yang sama gitu. Di satu sisi, siswa satu dengan yang lainnya itu pasti berbeda-beda. Jadi mungkin bagaimana teknik kawan-kawan ini. Tantangannya gimana? Ya betul-betul. Yang kita nilai itu adalah kemampuan naturalnya, kemampuan kodratnya gitu. Saya simpati dengan Pak Agus tadi, siswa yang jago meretas itu adalah salah satu potensi. Kalau potensinya kita arahkan yang ke positif gitu. Dan teknik Pak Agus luar biasa dengan esai itu kita apresiasi luar biasa dan kita berharap teman-teman mungkin di tempat kami juga memang harus seperti itu, banyak kreativitas baru gitu. Dan portofolio juga saya pikir menggabungkan atau portofolio atau proyek menggabungkan sekaligus kemampuan pengetahuan, keterampilan dan sikap. Nah, ini mungkin pertemuan penilaiannya ini satu paket. Makanya saya tanya sama beliau tadi, learning management sistemnya gimana gitu. Apakah learning management system itu bisa menggambarkan satu paket ketiga itu, oh ini sikapnya bagus nih, ya kerjasamanya bagus nih, ini keterampilannya bagus nih, dari tata urutan bekerjanya kelihatan nih, ini kemampuan referensi mengolah referensinya bagus nih pengetahuan. Makanya saya tanya tadi, apakah di learning management system itu bisa kita desain seperti itu, sehingga satu kali learning management system project misalnya, iya terbaca sebenarnya Pak. Nah, itu kira-kira mungkin Pak Kris, Pak Agus, pencerahan sebagai itu. Kalau berbasis proyek portofolio rasanya di Juknis kimia itu kan sudah ada itu Pak, yang sangat sederhana. Dan itu saja kita pakai, sudah ideal gitu. Nah, yang saya mau konfirmasi kepada teman-teman ini, bagaimana ini kita ramu dengan berbasis teknologi, ya berbasis aplikasi-aplikasi gitu. Itu kira-kira Pak Krisna, Pak Agus. Ya. Saya gini Pak, kalau menurut pengamatan Bapak dan pengalaman Bapak, kalau untuk menggunakan portfolio ini, biasanya tuh kesalahan-kesalahan apa yang harus dihindari kita sebagai guru kalau ingin kita menggunakan itu, dan batasannya biasanya apa saja gitu Pak? Atau ya gitu. Ya, jadi kalau Pak Kris, saya melihat gini. Tergantung model pembelajaran yang kita anut dengan materi itu atau tagihan KD itu. Gitu. Kalau kita menggunakan pembelajaran berbasis project misalnya, ya tentu penilaiannya berbasis project juga. Tapi tidak berarti portofolio kita tinggalkan, karena portofolio itu kan bisa jadi kita mengambilnya per KD atau bisa jadi per semester gitu. Ya kan, pertagihan KD dalam satu semester. Jadi ada portofolio 1 di KD 31, misalnya 3 di KD 32 dan seterusnya. Dan yang saya lihat teman-teman di sini,
itu portofolio berbasis pengetahuan ada di situ, berbasis keterampilan ada di situ, portofolio anak hasil penilaian sikap di situ, penilaian teman sebaya ada di situ, dan mereka sudah format bobot-bobotnya gitu, secara kualitatif maupun kuantitatif gitu. Tapi saya menekankan kepada teman-teman bahwa lebih bagus secara kualitatif. Kenapa? Karena potensi ini kan, kompetensi ini kan berubah ini, ya kan? Yang kita uji ini bukan kerja robot, tapi yang kita uji ini adalah pengetahuan, kerja gitu. Jadi makanya saya mulai cenderung itu mengarah kepada bagaimana melihat anak ini tumbuh dan berkembang dari hari ke hari di tangan kita melalui pengelolaan pembelajaran. Jadi itu relatif dia Pak Kris, tidak kaku dengan angka-angka gitu. Ya, kita kan melihat siswa kita ini di kelas kadang-kadang sederhana gitu, tidak terlalu aktif, tapi kok di perguruan tinggi dia aktif, luar biasa gitu. Fakta-fakta menunjukkan bahwa potensi itu ditemukan dalam perjalanan. Jadi tidak bisa dibilang ini kurang aktif, nggak bisa. Hari ini bisa jadi dia kurang aktif, bisa jadi di usia itu, di masa itu, di keadaan itu dia belum temukan itunya, ada masalah mungkin yang selalu membebani. Pada saat di kesempatan lain, mungkin di tahun berikutnya dia temukan itu dan potensinya itu terpacu dengan sangat kuat. Sehingga kita dengar di perguruan tinggi dia luar biasa prestasinya gitu. Itu kira-kira Pak Kris, Pak Agus dan kawan-kawan. Ini lumayan berat Pak yang barusan Pak. Kalau saya agak kurang nyampe ini, tapi kira-kira mungkin raba-rabanya oke lah. Kita harus mungkin paradigma penilaiannya ya Pak ya. Dari situ aja udah mulai berubah gitu. Oke. Bapak Ibu berkaitan dengan ini penilaian dengan kualitatif ya. Kita bicara tentang baik buruk, sangat baik dan selanjutnya gitu. Memang sekarang ini problemnya kemudian berbenturan dengan kebijakan pemerintah kan, ketika misalnya si anak mau ini real karena ini sekolah menengah atas yang persiapannya adalah perguruan tinggi, yang mau tidak mau ketika bersaing itu harus ada angka-angka yang kemudian dimunculkan di sana. Meskipun ini saya setuju dengan Pak Salim tadi berkaitan dengan sisi bagaimana untuk membidik potensi dan selanjutnya, tetapi memang seolah-olah untuk saat ini memang harus ada perjuangan tertentu untuk biar nanti bisa digodok, digarap lebih pada bagian tertentu, kalau boleh dibilang kalau ini pada sisi maaf iklan ya. Jadi ketika berkaitan dengan ini, karena saya pernah ngalami begini, ketika anak yang masuk di sekolah saya itu berasal dari sekolah yang dia tidak ada penilaian angka, munculnya cuman A, B, C gitu ya. Tapi ketika mau perguruan tinggi kan dia juga bingung. Waduh, Pak ini terus harus masuknya gimana gitu. Nah, tetapi ini pasti dari sisi yang lain, bagaimana keutuhan perkembangan pribadi, saya setuju, saya mendukung dengan itu. Hanya memang untuk eksekusinya kelihatannya yang masih perjuangan untuk sampai ke titik itu. Itu Pak Salim. Baik. Bapak Ibu, adakah hal lain? Betul, sangat tepat, Pak Agus. Ya, saya sangat juga itu dengan yang tadi, karena kondisi kita masih mengarah ke situ dengan ada kurikulum 2013, itu masih angka-angka yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi gitu. Cuma saya melihat sekolah penggerak yang sudah dicanangkan oleh pemerintah ini kan sudah ada mulai muncul KOSP. Oke, jadi berbasis profil peserta didik. Jadi bisa jadi ke depan ini tren angka kuantitatif mulai dikurangi dan menuju ke kualitatif. Itu kira-kira Pak. Semoga Pak. Semoga. Ya, baik. Oke, matur suwun Pak Salim. Ini Bapak Ibu kita sebenarnya masih menunggu, masih mungkin ada 10 menit lagi. Jika masih ada Bapak Ibu yang ingin berbagi mengenai bagaimana penilaian masa pandemi, sejauh ini sebetulnya brainstorm kita sudah arah-arahnya menurut saya ya sejauh ini
sebaiknya memang kita memilih battle kita gitu kan, bahwa teknologi memang dunianya anak-anak, sehingga memang ada saja mereka nanti akan bisa lolos, dan sebetulnya memang sudut pandang penilaian juga sepertinya seperti yang disalamkan Pak Salim, kita harus lebih fleksibel dan lebih open minded yang mungkin kata-katanya Pak Salim ya, terhadap progres dari siswa. Itu adalah journey gitu ya, perjalanan. Kemudian tadi dari Bu Arif, akhirnya malah menjawab tantangan itu dengan apa ya namanya, justru positif gitu ya, tidak apa-apa, malah bagus, berarti nanti dicari alternatif-alternatif lain seperti menggunakan kemungkinan produk-produk yang tidak hanya tentang soal. Bapak Ibu, sekali lagi kami sangat mengharapkan nih lebih banyak lagi Bapak Ibu untuk berbagi. Kalau misalkan ada kasus yang bagaimana gitu di sekolahnya, itu lebih akan apa ya? Lebih wow gitu ya. Iya, kasus apa gitu. Kalau saya kemarin di tempat saya, siswa itu ada yang menyewa guru les, dia berdiri duduk di depannya dan dia akan ngerjain soal dan sebagainya, itu ada seperti itu. Kemudian ada yang kalau Google Form ternyata emailnya yang masuk entah email siapa ini, ternyata itu gurunya, guru privatnya dan sebagainya. Hal-hal semacam itu terjadi. Akhirnya memang seperti Bu Arif tadi sih juga, tapi sedang meraba betul gitu, belum tahu formatnya bagaimana ya untuk lebih variatif lagi produk-produknya, karena juga iya Ibu Rini, ada yang ingin dibagikan mungkin? Oh, enggak, kepencet mungkin. Tidak Pak Krisna, kepencet. Oke, kalau iya enggak apa-apa loh Bu, monggo Bu. Bagaimana Bu? Iya aja lah Bu. Iya aja lah, yuk gimana Bu? Kalau kasus di sekolah saya, ya sama dengan Pak Krisna itu. Kebetulan kalau pas saya pakai Quizizz, itu murid saya bergelombor di warkop, mengerjakan berjamaah. Padahal Quizizz-nya sudah saya timer per soal, itu mereka mengerjakannya berkolaborasi, gotong royong, sesuai mengamalkan ilmu PPKN katanya Pak. Itu saya. Lalu Ibu menyikapinya bagaimana Bu dengan itu gitu? Ketika seperti itu gimana Bu? Saya kebetulan itu dikabari oleh guru yang mohon maaf, ada salah satu guru yang memang masih muda sekali, dan dia kebetulan lewat di warkop itu melihat anak-anak nongkrong di situ. Kemudian difoto karena dia tahu kalau itu ulangan saya. Terus saya mampir ke warkop itu, jadi saya akhirnya ikut nongkrong sama mereka. Waktu sepeda saya datang, mereka langsung kabur semua. Akhirnya saya menunggu sampai luring, khusus kelas itu saya ulang lagi untuk Quizizz-nya, saya batalkan. Dan memang saya tahunya itu 5 menit sebelum kuis berakhir ya Pak ya. Jadi nilainya ya tetap saya unduh, nilainya ya itu tadi apa ya, nggak ada heterogennya sama sekali, homogen. Pas saya percuma normal ya Bu ya, tidak kurva normal iya. gitu tidak. Iya. Jadi katanya gini Bu, ini gotong royong Bu, gitu. Saya terus mau marah gimana? Jadinya ya sekarang kalau pas ulangan atau apa, kebetulan saya lebih memilih pas luring. Atau saya melaksanakannya, kan luringnya juga terbatas waktunya. Saya memilih, kalau masukmu itu jam 10, maka kamu harus sudah di sekolah sejak jam 9. Saya mencari kelas yang kosong, yang memang waktu itu kelas itu tidak dipakai. Akhirnya ya lebih banyak di sekolah untuk mengatasi murid-murid yang super, ya mereka katanya mengamalkan pelajaran bekerja sama Pak. Ya gimana? Ya. Seru, mohon maaf, saya ketawa tapi gimana gitu ya Bu ya. Tapi seru, gimana Pak Agus? Ya kalau seperti ini memang justru, maaf saja kalau yang tadi saya sampaikan, justru ini menjadi tantangan kita sebagai guru, bagaimana meluruskan cara pandang agar tidak kemudian menjadi latah gitu ya. Betul lah, latah kalau ini ya, kalau seperti ini kemudian dianggap maaf aja, kemudian kita seperti ini tadi kita anggapnya, kita anggap guyonan, lelucon, wah kok gitu ya. Nah itu nanti juga akan efeknya pasti akan tidak baik untuk semua. Karena memang suatu saat kita harus memberi apa istilahnya, memberi penekanan ke anak juga dalam kondisi-kondisi yang seperti ini. Contoh kasus yang lain misalnya ketika
kita sebagai guru mengecek jawaban siswa itu kan harapannya kita juga mengenal pribadi-pribadi itu dengan tulisannya. Saya pernah suatu saat mengecek jawaban siswa itu, ini tulisan cewek bukan tulisan cowok. Saya sampai mengatakan yakin nih. Nah, maka saya selalu punya arsip, tulisan tangan siswa. Ya, saya selalu punya arsip tulisan tangan siswa ketika dia menuliskan nama, menuliskan identitas, menuliskan alamat, itu saya pakai untuk pedoman. Sehingga ketika suatu saat saya ragu, saya tinggal buka aja itu tak sandingkan. Ini tadi yang saya katakan, mungkin saya tuh sebagai guru terlalu idealis dengan hal yang kayak gitu. Ya karena itu kan butuh waktu, memakan banyak waktu, ngapain sih kamu repot-repot kayak gitu. Tetapi hal-hal yang tadi tidak dipikirkan orang mungkin itu kemudian terbuka. Sampai suatu saat kemudian saya tanya, Mas, bener nggak ini tulisan orang lain? Enggak Pak, ini bener. Tak jajar, kita sandingkan gitu. Ini yang tulisanmu yang mana? Dia bingung malah. Dia malah bingung. Kalau misalnya dia salah jawab, saya malah malu kan? Akhirnya dia nggak berani jawab. Kemudian saya katakan, sekarang jujur aja, yang jawab ini siapa? Sama seperti yang Mas Dea tadi bilang, Mas Kresna tadi bilang, ada pihak lain yang menjawabkan itu. Ya, ini memang kita tidak bisa kemudian menutup bahwa jangan, maaf ya, sebagai guru kita ya buka aja, itu bisa terjadi pada siapa saja. Karena kita nggak bisa pernah membuktikan kok. Tetapi yang bagaimana kita ajakkan ke anak bahwa ini loh, justru kamu diajak dalam kondisi kayak gini ini, bisa nggak kamu dipercaya? Bisa nggak kamu jujur dengan apa yang kamu kan? Meskipun itu nggak mudah, saya yakin itu nggak 100% bisa. Tapi ketika kita sebagai guru tetap mengumandangkan itu, menyampaikan itu, menggulirkan itu, jangan lupa, anak nggak akan pernah lupa yang disampaikan guru kok. Meskipun mungkin bukannya, yang penting nilainya bagus. Jadi suatu saat dia akan juga, 3 kali bisa toh. Ini yang nggak bisa. Ya nyambung sedikit tadi yang berkaitan dengan itu. Saya yakin masih banyak sih sebenarnya yang bisa kita bicarakan. Salah satunya dengan kalau kita mau jujur dan melihat benar-benar dalam diri kita sebagai guru diterapkan bagi murid. Murid-murid kita itu capek dengan tugas loh. Betul. Benar-benar capek dengan tugas. Maka idealnya atau mungkin angan-angannya yang agak membantu itu adalah kita bisa dalam melakukan pembelajaran itu ya kalau bisa kolaborasi sebenarnya. Betul. Kami di Broto, kami di sekolah baru beberapa yang bisa menjalani itu. Dan sampai saat ini masih belajar bagaimana melakukan kolaboratif learning itu agar ya setidaknya membantu meringankan siswa. Apakah ini nanti konteksnya luring atau daring, kami nggak peduli. Kami nggak peduli. Tetap kami coba rencanakan. Namun saya belum bisa sharing dengan seperti apa yang dilakukan karena kami masih berproses. Beberapa teman di sekolah lain sudah melakukan. Meskipun kalau kemudian dikejar lebih jauh, sebentar, penilaiannya dia juga masih kaca juga. Tetapi setidaknya kalau berani memulai, seperti malam ini, tadi Pak Kresna bilang, ini pertama kali Bapak Ibu kami juga masih coba dengan iya yo, gimana yo. Tadi ketika muncul pertama baru 8 orang, 9 orang, ada temannya nggak nanti. Tapi puji Tuhan, ternyata ada kerinduan bagaimana kita juga bisa sharing, mendengarkan, dan bisa diterapkan dengan Bapak Ibu yang lain. Maka harapannya ya nanti kesempatan lain nanti ya, kita bisa mendapat banyak informasi. Nah, itu Pak Kresna. Ini Ibu Yani apakah akan menyampaikan sesuatu Bu Yani? Halo Ibu Yani. Oh, udah menghilang. Baik. Oke, saat ini sudah 9.00 Bapak Ibu. Sangat sebenarnya udah mulai asik-asik dan kebuka nih. Bu Rini udah mulai membuka kasus-kasusnya. Sebenarnya kita berharap lebih banyak lagi dari kita untuk bisa sharing karena ternyata kan isunya akhirnya kita tangkap ya bagaimana akhirnya bersikapnya gitu kan karena kita sebagai guru begitu ya. Ibu Yani ada yang ingin disampaikan kah? Halo, oh mungkin kepencet ya. Disampaikan di follow up oleh Pak Agus tadi memang kita ya harus ada terus menyuarakan ya Pak ya
dan tidak menjadi, sehingga itu tidak menjadi latahnya siswa gitu kan. Walaupun sebetulnya kalau sekarang kita menanggapinya lucu-lucu dan sebagainya, tetapi memang karena mereka berada di periode pertumbuhan yang berbeda ya Pak Agus, masih pembentukan sebagainya, nanti ini akan berefek kepada mereka. Bapak Ibu, tadi saya share daftar hadir kalau tidak salah, sebentar. Ini di daftar hadir tersebut, ini untuk administrasi kita saja. Jadi nanti kalau ada misalkan administrasi statistik dan sebagainya, kita punya datanya, dan juga di situ ada usulan Bapak Ibu, topik-topik apa ya yang seru-seru yang kita ingin obrolkan gitu, karena acara Bromin ini juga salah satunya dilatar belakangi oleh begini. Kita kalau PPSKI terutama khususnya banyak sekali mengadakan pelatihan-pelatihan, dan itu kita posisinya guru sebagai peserta dan mendengarkan begitu ya. Tapi sebetulnya karena kita adalah profesional kita ini, karena guru gitu ya, kita juga punya sebetulnya hal-hal yang kita tanpa harus, maksudnya kita tidak tergantung terus dengan para akademisi atau expert begitu ya, karena kita mempunyai data-data pengalaman lapangan secara langsung yang sebetulnya para ahli itu menunggu hal tersebut sehingga nanti bisa disampaikan kepada mereka. Saya kira rangkumannya untuk hari ini, sebentar, saya tadi dikirimkan summary-nya sebentar. Mana tadi? Oke. Sebentar. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, ada 50 lebih malam hari ini di episode pertama Bromin. Sudah ada Bapak Ibu guru yang banyak yang berpartisipasi seperti Bu Nurlina, Pak Tri, Pak Agus, kemudian ada lagi tadi Bu Iim, Bu Arif, Bu Rini, kemudian Pak Salim. Banyak sekali yang berpartisipasi. Poin-poin yang sudah disampaikan kita catat, nanti kita akan coba terbitkan di web PPSKI untuk menjadi bahan bersama, bahan renungan kita bersama dan inspirasi. Banyak hal yang tadi kita diskusikan terkait penilaian, baik itu menggunakan platform-platform yang ternyata masih ada celahnya, kemudian perlunya kita untuk mengubah sedikit sudut pandang mengenai penilaian, kemudian bagaimana kita harus menyikapi kecurangan-kecurangan tersebut, dan juga kasus-kasus di lapangan yang bervariasi. Malam ini adalah program perdana, kami semua berharap kita akan semakin baik lagi di program Bromin selanjutnya. Bapak Ibu tidak kapok untuk mampir di Bromin, dan mungkin ada topik-topik lain yang nanti bisa lebih sesuai dengan keresahan dari Bapak Ibu masing-masing. Untuk itu kami harapkan Bapak Ibu dapat menuliskan keresahan-keresahan tersebut di daftar hadir sehingga nanti kita bisa jadwalkan pembahasannya. Saya kira Pak Agus ingin ada yang disampaikan terakhir, Pak, penutup. Oke, ya, ketika malam ini kita bersama-sama ingin mencermati tentang penilaian, maka kita tetap harus fokus pada sebenarnya penilaian ini untuk apa? Penilaian itu untuk apa? Karena kadangkala kita menjadi bias dalam penilaian, yang penting ada angka, tetapi kurang memperhatikan proses yang terjadi tadi. Maka sekali lagi kita hendaknya juga bisa memperhatikan tujuannya untuk apa. Ya, kalau itu hanya sekedar angka selesai, tetapi bagaimana mengajak dan bisa membantu anak untuk proses berbenah, itu saya kira itu yang jauh lebih penting. Terima kasih. Mantap Pak, matur suwun Pak, terima kasih. Mungkin jika Bapak Ibu ada yang ingin mungkin kata penutup tertentu, Bu Arif mungkin atau yang lainnya boleh dipersilakan. Kita berikan waktu. Kayaknya cukup deh. Sudah cukup ya Bu ya. Baik, sebelum kita akhiri, Bapak Ibu, mari kita foto bersama dahulu, yaitu acara inti dari Bromin ini adalah berfoto. Mohon berkenan untuk membuka kamera. Aduh, ini dia Bapak Ibu terima kasih sudah hadir. Apakah bisa ditunggu Pak itu untuk fotonya? Saya belum pasang background nih. Oh, saya kirimkan Pak backgroundnya Pak. Perlu waktu beberapa jam kayaknya.
Waduh. Sebentar Pak, saya kirimkan Pak. Pak Jai. Ya Bu. Saya juga nggak Pak Jai. pakai background Pak Jai. Nggak boleh foto ya kalau nggak pakai background. Boleh Bu. Biar nemenin Pak Dea aja. Pak Dea kan belum punya temen Bu. Aduh, itu lagi dong. Coba Pak, sudah saya kirimkan. Aduh, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir malam hari ini. Mudah-mudahan ada hal yang bisa sedikitlah yang bisa kita ambil bersama. Oke, sambil menunggu Pak Jaiman set background, sambil mungkin kalau Bapak Ibu akan membenahi jilbabnya dulu, mungkin atau rambutnya kita inikan dulu, tidak apa-apa. Gitu. Kita jadwal Bromin itu selanjutnya adalah, saya lupa, 2 minggu lagi, Rabu minggu depan lagi ya, berarti tanggal itu Next 2 weeks. Next 2 weeks, ya betul. Berarti 29, 13 ya Pak? 13. Tanggal 29. Tanggal 13 ya. 13 Oktober itu, 13 betul, itu Oktober. topiknya adalah mengenai kita pengen share praktikum kimia itu di sekolah masing-masing gimana sih, pandemi nggak pandemi itu apa saja gitu. Karena mungkin saja judul praktikum itu topiknya bisa sama tapi ternyata eksekusinya kan bisa beda-beda. Kita berharap Bapak Ibu bisa bergabung kembali di Bromin kedua nanti tanggal 13 Oktober tentang praktikum. Aduh, ini semua sudah dibuka kamera. Bu Heni, Bu Eni juga ada ternyata. Kita foto dulu. 1, 2, 3. Oke, halaman 1. Tunggu Pak Dea. Oh, belum. Saya belum dibikin galeri. Makasih. Oke, sebentar, satu lagi. Halaman kedua. Aduh, Bapak Ibu mau termasuk sudah hadir, ada yang pasti dari Nusa Timur ada nih sepertinya, dan ini sudah jam 11, luar biasa. Ini tuh project pilot Bapak Ibu, jadi kita harapannya lebih ini. Terus saya ingin mencoba satu hal kalau boleh Bapak Ibu, imersif sebentar ya. Kita coba. Oh iya. Sebentar. Biar muridnya. Jangan yang ini Pak, yang banyak isinya. Yang 25. Ini seluruh Indonesia ya. Nah, kan bagus. Teman saya juga dari Jakarta ada kayaknya. Mari kita duduk bersama-sama Bapak Ibu. Aduh, lucu-lucu, seru-seru sekali nih. Sebentar. 1, 2, 3. Tapi teman saya yang dari 58 kayaknya belum buka kamera. Oke, terakhir banget Pak J, adakah hal-hal yang disampaikan Pak J? Monggo Pak J. Banyak banget. Boleh Pak Dea sebentar dah ya. Monggo Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesempatan yang telah diberikan kepada kita dengan inisiatif dari pengurus PPSKI Pusat, Pak Dea dan kawan-kawan. Ya, jadi saat ini juga sekaligus saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berinisiatif untuk menghadirkan teman-teman guru yang lain dalam mendiskusikan hal-hal berkaitan dengan aktivitas kita sehari-hari. Ya, jadi saya kalau berbicara masalah kolaborasi, membicarakan hal-hal yang terjadi di kelas, itu sebenarnya adalah menjadi kewajiban bagi guru, ya. Dan itu selalu ada pada instrumen penilaian. Bahkan tadi di dalam asesmen lingkungan belajar itu juga ada ya beberapa pertanyaan berkaitan dengan masalah kolaborasi dan mendiskusikan apa yang kita lakukan di kelas ya. Karena pasti ya di dalam kita
membimbing siswa di kelas, itu pasti akan selalu ada hal-hal baru yang kita hadapi yang memerlukan kita antisipasi ya. Dan kita juga sebagai guru tentu harus mencoba hal-hal yang baru tersebut sehingga pembelajaran yang kita lakukan akan lebih baik ya. Jadi mungkin tadi Pak Dea sudah menjelaskan kenapa diambil unsur BR ya nomor 35 ya dengan masa 80. Ya mungkin dia cukup reaktif tetapi masih dalam kendali ya gitu ya. Nah, jadi kalau sebagai unsur halogen dia kan posisinya di tengah ya. Tidak terlalu negatif dan juga tidak terlalu ke bawah ya. Jadi bromin itu makanya di dalam sintesa organik itu bromin itu merupakan unsur yang biasanya terlibat ya. Dan sekali lagi bahwa PPSKI itu punya maksud dan tujuan yang cukup mulia dan cukup memerlukan kerja keras kita bersama ya, bahwa kita ingin secara bersama-sama melalui kolaborasi dengan berbagai pihak kita akan meningkatkan kompetensi guru-guru kimia seluruh Indonesia, baik kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, sosial ya. Maka ini adalah salah satu cara kita karena berkomunikasi ya, walaupun secara daring itu lebih nyata ya dibandingkan hanya berupa tulisan atau apapun ya. Nah, jadi cara kita meningkatkan kompetensi kita tentu ada berbagai macam cara ya. Alhamdulillah kita sudah menjalin kerjasama dengan P4TK dan kita sedang melaksanakan juga satu pembinaan guru ya sebanyak 60 peserta ya. Cuman memang kita diminta untuk tidak menyebar ya di daerah-daerah ya karena berbagai masalah teknis ya, sehingga harus diadakan di satu tempat, sehingga kita pilih di Jawa Barat yang bulan ini ya, awal bulan Oktober kita akan laksanakan sebanyak 60 peserta ya. Nanti akan menyusul lagi beberapa orang peserta lagi. Dan mudah-mudahan itu akan berlanjut terus ya, sehingga makin banyak guru yang mendapatkan pembinaan dari P4TK ya, atau melalui kerjasama PPSKI dengan P4TK. Kemudian tadi malam saya juga dengan Pak Dea dan teman-teman mengadakan diskusi koordinasi dengan ITS ya. Alhamdulillah kita ini luar biasa ya. Jadi apa istilahnya ya, kalau saya merasa menjadi lebih meningkat lagi ya eksistensi kita, karena teman-teman bicara kita itu adalah ya dosen-dosen dari perguruan tinggi ya, bisa hadir dalam Zoom meeting kita untuk membicarakan hal-hal yang memang kita perlukan ya. Malam tadi dengan Profesor Hamzah Fansuri ya dari ITS. Kemudian kita juga sedang menyusun kerjasama MOU dengan Universitas Brawijaya Malang yang kerjasamanya sudah dimulai beberapa saat yang lalu ya. Dan ya luar biasa ya tanggapan dan respon dari perguruan tinggi ya. Kita sekarang sering rapat ya dengan dosen-dosen dari perguruan tinggi yang memang kita perlu kehadiran mereka di dalam rangka meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru ini ya. Kemarin dengan UPI ya,
Nah, kemudian Tirtayasa kita minta untuk narasumber 4, di mereka kasih 8. Ya, ini kan luar biasa ya. Jadi sambutan yang luar biasa ini membuat saya menjadi optimis bahwa apa yang kita inginkan itu bisa terwujud. Tapi sekali lagi bahwa kehadiran kita khususnya Bapak Ibu guru Bapak Ibu guru ini sebenarnya yang paling utama ya. Jadi respon sebaik apapun dari perguruan tinggi, kalau Bapak Ibu guru responnya kurang aktif, proaktif ya, kurang kreatif ya, tentu ya hasilnya tidak akan bisa maksimal ya, karena ya seperti kita membimbing siswa belajar, peserta didik itu sekarang ya bukan sebagai objek tapi subjek. Nah, kita dengan perguruan tinggi juga adalah sebagai subjek yang akan berinteraksi untuk berkembang, mencapai kompetensi yang tinggi melalui interaksi kita dengan perguruan tinggi, dosen-dosen ya sebagai narasumber. Dan ya terus terang beliau-beliau dosen-dosen juga ada hal-hal yang mereka perlukan dari kita ya. Dan saya melihat perkembangan ini sangat menggembirakan ya, bahwa guru-guru kimia itu tidak membuat saya malu ya berinteraksi dengan perguruan tinggi, karena sangat aktif, proaktif, dan juga memberikan respon-respon yang positif terhadap stimulus yang diberikan oleh perguruan tinggi ya. Saya lihat bagaimana interaksi antara Bapak Ibu guru dengan dosen-dosen Brawijaya Malang itu ya, dalam diskusi-diskusi ya, kemudian produk hasil yang diperoleh juga sangat bagus-bagus ya. Jadi itu yang membuat saya menjadi makin optimis apa yang kita rencanakan, apa yang kita pikirkan ya mungkin bisa direalisasikan. Jadi sekali lagi pada malam hari ini saya juga mengucapkan banyak terima kasih dari seluruh Indonesia. Ini saya lihat dari Sumut, dari NTT ya, dari timur ya, ada hadir di sini dari Lampung ya, Ibu Fadilah Arif Fadilah ya, Pak Rangga Zulkarnain Sulawesi ya. Maaf, Pak Rangga dari mana Pak? Di Jakarta Pak. Oh, di Jakarta ya. Pak Salim Sumbar. Sumatera Barat. Ya, Sumatera Barat ya. Nah, ini jadi Bapak Ibu, saya juga mendengarkan tadi pembicaraan yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi apa yang disampaikan Ibu Arif Fadilah ya, dan Bapak Pak Salim tadi ya, itu hal-hal yang mungkin bagi saya dan bagi teman yang lain itu hal yang luar biasa ya. Dari Aceh juga Ibu Nur Masito ya hadir ya, terima kasih. Jadi sekali lagi bahwa keberhasilan kita hanya mungkin apabila semua guru kimia itu memberikan andil sekecil apapun ya. Jadi sebagaimana kita mengajar juga di kelas ya, tentu kita sebagai guru tidak akan berhasil kalau siswanya cicing baik kalau kata orang Sunda ya. Jadi mereka harus aktif. Nah, inilah stimulus yang kita berikan, bagaimana membuat siswa itu aktif ya. Tadi yang disampaikan Bapak Ibu ya sudah luar biasa, bagaimana menstimulus supaya mereka aktif ya. Yang disampaikan Pak Agus juga luar biasa ya. Jadi memang salah satu persoalan ya di dalam asesmen ya, penilaian pada masa pandemi ya, pembelajaran jarak jauh ini adalah akuntabilitas ya dari pengawasan ya, pengawasan peserta didik di dalam mengerjakan soal-soal ya. Walaupun sudah berbagai aplikasi ya kita gunakan, tetap kita masih
ada kekhawatiran ya. Oleh karena itu maka ya kita juga jangan segan-segan atau jangan enggan-enggan untuk senantiasa membimbing siswa kita ya bahwa kejujuran itu merupakan hal yang paling utama yang harus dimiliki oleh seorang untuk bisa berhasil di dalam kehidupannya ya. Jadi nilai besar tidak jujur tidak ada artinya ya, walaupun mungkin sementara mereka bisa bergembira atau mendapat kemenangan ya, tapi dalam jangka panjang hal yang demikian itu ya pasti tidak akan berakibat yang baik ya. Nah, karena kejujuran itu merupakan bagian dari penilaian manusia secara umum ya, dan yang lebih dari itu adalah penilaian manusia terhadap dirinya sendiri ya, karena integritas itu hanya mungkin terjadi apabila orang itu jujur terhadap dirinya sendiri ya. Jadi kalau orang masih bisa melakukan kecurangan-kecurangan ya tentu akan sulit kita mengharapkan dia memiliki integritas yang tinggi ya. Karena perbuatan dosa ya di masa yang lalu ya pasti akan mempengaruhi jiwa juga ya pada masa yang akan datang ya. Oleh karena itu ya nasihat dan arahan dari kita kepada peserta didik ya, terutama dalam pandemi seperti ini ya, saya suka menyampaikan analogi begini ya, coba kalian perhatikan di Zoom itu ya, peserta didik yang tidak aktif dan tidak bicara, kemudian menutup kamera, itu pasti akan ditemukan di slide terakhir. Kalau kita ambil presensi ya dengan screenshot itu ya, para peserta didik itu yang tidak aktif dan tidak membuka kamera itu akan tergeser ya, tergeser ke slide yang paling belakang. Apa itu benar demikian? Mungkin perlu diteliti juga. Tapi yang saya perhatikan demikian, sehingga saya katakan ya ini adalah tantangan. Jadi ujian kalian dengan pandemi ini bukan hanya menjaga kesehatan, tapi juga bagaimana mempertahankan supaya kalian menjadi aktif dan terus bergerak ya, karena kemajuan hanya mungkin apabila kita bergerak ya. Kalau kita diam maka ya pasti kita akan tersisih ya, sebagaimana juga dalam kimia ada istilahnya reaksi pengusiran. Yang terusir itu kan karena dia kurang aktif kan, kalau aktif mah nggak bakalan terusir ya. Ya Bapak Ibu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, semoga ya balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas kesertaan kita bersama-sama untuk sekali lagi bukan untuk diri kita, tapi dalam rangka meningkatkan kompetensi untuk memperbaiki pelayanan kita kepada para peserta didik ya. Jadi ini pastilah berpahala atau bernilai kebaikan bagi kita ya, yang hadir, yang ikut aktif, yang memberikan sumbangsihnya kepada aktifnya PPSKI secara umum. Ya, terima kasih Pak Dea. Pak Dea yang luar biasa ini ya. Mudah-mudahan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak C. Mantap, mantap, mantap. Bapak Ibu, sekali lagi saya betul-betul mengungkapkan kebahagiaan saya malam hari ini karena akhirnya launching juga Bromin ini, tempat curhatnya guru kimia, pengennya sih begitu. Dan terakhir saya tutup dengan ini, ada quote dari Henry Ford, ini penemu mobil Ford ya, salah satu kalau di Amerika katanya bapaknya kelas menengah ke atasnya Amerika yang membuat Amerika banyak orang kaya, itu salah satunya Henry Ford katanya gitu. Beliau bilang begini, coming together is a beginning, staying together is a progress, and working together is a success. Kita berkumpul bersama itu adalah sebuah awalan yang baik.
Kalau kita tetap bersama-sama terus, itu adalah kemajuan. Tapi kalau kita bekerja sama, itu adalah sukses. Jadi Bapak Ibu, kita harapkan kerjasamanya lagi, partisipasi aktifnya, sharing-sharingnya untuk pertemuan selanjutnya. Bromin, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Nah, Terima kasih.